Ketika Tang Xiu keluar dari artefak Heavenly Abode, ia melihat bahwa lelaki tua berjubah kuning itu terluka parah oleh Raja Sui dan terbang mundur sambil batuk seteguk darah. Baik Sui Monarch dan Zenith Venerable adalah Immortals emas sempurna tingkat menengah, tingkat yang lebih tinggi dari 8 dewa emas sempurna. Tetapi hal yang paling aneh tentang mereka adalah pengalaman tempur mereka yang kaya. Mereka telah mengalami ratusan perkelahian di sel-sel arena narapidana dan telah lama menganggap diri mereka sebagai mesin tempur. Meskipun Starters hanya tahap awal Perfected Golden Immortal, dia juga memiliki pengalaman tempur yang kaya. Ditambah dengan pedang immortal kelas atas yang diberikan Tang Xiu padanya, kekuatan yang dia keluarkan sulit bagi lawan dari tingkat yang sama untuk menangkis. Dia menghadapi pertarungan dengan mudah meskipun dia mengambil 2 dewa emas sempurna dari tingkat yang sama. 20 dewa emas tahap akhir lainnya juga ahli yang bertarung berkali-kali di arena narapidana. Masing-masing dari mereka mungkin tidak mampu melawan Immortal emas Immortal tahap awal saja, tetapi kolaborasi dari 20 orang ini cukup untuk mengambil dan melibatkan 4 dewa emas sempurna secara langsung. Orang-orang ini kuat. Apotheonmu sendiri hanya menghadapi satu pembunuh bayaran Golden Immortal sempurna. Saat ini, ia terus menyerang dengan Luminous Nacre Fan dan terus memaksa lawannya mundur dengan cedera yang jauh lebih buruk. Pada saat yang sama, ia dapat membagi fokusnya dan mengamati perkelahian lain di sekitarnya. Dia juga kekuatan yang sangat kuat dan, sebagai murid langsung Tang Xiu, metodenya gempar dan menantang surga yang memungkinkannya untuk menekan dewa emas sempurna lainnya pada level yang sama dalam pertarungan. Namun, dia benar-benar tidak tahu siapa orang-orang ini. Pertempuran kecakapan yang dimiliki orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Bahkan para master dari domain immortal berukuran sedang itu mungkin memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik di bawah bendera mereka, bukan? Sebagai contoh, Immortal Lysium. Immortal Lysium dianggap sebagai salah satu domain keimmortalan besar di dunia keimmortalan, tetapi kekuatannya secara keseluruhan kemungkinan tidak jauh lebih kuat daripada orang-orang ini. Setelah 1 jam, situasi pertempuran semakin dan semakin intens. 8 jenderal immortal emas yang sempurna dari sitar setan Jiu Yao semuanya terluka parah. Jika mereka tidak berkolaborasi untuk melawan serangan dan pengepungan orang-orang ini, kemungkinan besar beberapa dari mereka akan dibunuh. Tentu saja, Zenith Immortal, Sui Monarch, dan Starters juga terluka parah, tetapi kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan 8 jenderal. 4 orang di antara 20 dewa emas tahap akhir sudah terluka parah dan ditarik dari pertempuran, sedangkan sisanya juga terluka, meskipun mereka masih dengan gila-gilaan menyerang musuh. Suara mendesing. Di sebelah Tang Xiu, sosok Tang An tiba-tiba muncul entah dari mana. Namun, Battle Peng tidak datang ke Tang Xiu melainkan bergabung dengan pertempuran secara langsung. Semuanya sudah diatur, Grandmaster. Tang Xiu dengan senang hati mengangguk dan berkata, aktifkan arai segera. Kita harus mendapatkan 8 musuh emas immortal yang sempurna sekaligus hari ini. Biarkan tuanku yang melakukannya. Tang An menyerahkan sepotong Crystal Essence kepada Gu Yan'er dan berbisik, Tuan, inti dari seluruh jajaran immortal adalah Crystal Essence ini. Anda hanya perlu mengaktifkannya untuk mempelajari misteri arai. Anda dapat dengan mudah mengontrol. Gu Yan'er mengangkat tangannya untuk mengganggunya dan tersenyum ringan. Aku akan mengatur dan mengendalikan naga imbroglio arai. Tidak sulit mengendalikannya. Setelah mengatakan itu, dia menyuntikkan kekuatan immortal ke Crystal Essence. Sesaat setelahnya, 8 rune emas mengalir seperti air dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Hanya dalam beberapa detik, seluruh ruang diselimuti air seperti 8 rune emas sementara pola emas secara bertahap terbentuk di bawah permukaan. 8 jenderal sitar iblis tampak ketakutan pada saat yang sama. Mereka memilih lokasi sebagai medan perang mereka, tetapi mereka benar-benar tidak tahu bagaimana mungkin ada arai seperti itu di sini. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa itu adalah naga imbroglio arai, sebuah arai yang terkenal dengan jebakannya yang kuat di dunia immortal. Cepat gabung pasukan untuk menghancurkan barisan, brothers. Pria tua berjubah kuning yang terluka parah itu batuk seteguk darah saat dia meraung, membatalkan serangannya pada 4 dewa emas yang sempurna dan menerjang ke arah pola rune emas di tanah untuk membombardirnya. Sementara itu, 7 dewa emas sempurna lainnya juga menyerahkan sebagian besar pertahanan mereka dan dengan ganas menyerbu ke arah tempat yang dibombardir oleh pria tua berjubah kuning. Slash, slash, slash. 3 dewa emas sempurna diserang oleh serangan Sui Monarch, Zenith Venerable, dan serangan Starters dan senjata immortal mereka menghantam dan menghancurkan jiwa immortal musuh. Boom, boom boom, boom boom, boom boom, boom boom, boom. Meskipun 5 dewa emas kesempurnaan lainnya tidak terkena, mereka bisa melarikan diri dari mendapatkan beberapa luka mengerikan. 2 dari mereka bahkan secara langsung kehilangan kemampuan tempur mereka. Namun,
Naga imbroglio Arai langsung hancur setelah dibombardir oleh pukulan penuh 8 dewa emas sempurna pada saat yang sama. Lari. Mengenakan tampang panik, lelaki tua berjubah merah itu berteriak dan mengambil pil obat. Auranya melonjak tajam hanya dalam beberapa detik. Saat dia berada di bawah ancaman tertusuk dari serangan menusuk Startir, dia menyemprotkan darah dan melarikan diri. Memotong, memotong, memotong. 3 dewa emas sempurna lainnya terbunuh dalam pelarian panik mereka. Salah satu dari mereka terbunuh di bawah pemboman 10 dewa emas. Pengejaran sejuta kilometer kemudian dimulai, menambahkan lebih banyak cedera pada 2 dewa emas sempurna terakhir yang melarikan diri. Namun, pengejaran akhirnya gagal membunuh mereka. Menguasai. Sui Monarch menyeka darah dari sudut mulutnya dan datang ke Tang Xiu dengan senyum pahit di wajahnya, mengatakan, bawahan ini tidak kompeten dan gagal memusnahkan semua musuh. Tang Xiu menyipitkan matanya dan dengan ringan berkata, keduanya melarikan diri Dewa Emas yang sempurna pasti telah menyulap beberapa pil rahasia, ya. Itu harus berupa pil penambah kekuatan yang bisa menyemburkan kekuatan Anda untuk waktu yang singkat. Tapi pil semacam itu akan menimbulkan kerugian besar bagi diri mereka sendiri. Zider di Menjiuyao memiliki 2 jenis pil. Salah satunya adalah Bloodlust Pill dan yang lainnya adalah Daun Raffin Auric Fluid. Mereka berdua hanya minum pil, jadi aku yakin mereka minum pil Bloodlust. Sui Monarch dan Zenith Venerable tampak terkejut. Mereka sangat menyadari bahwa tuan mereka yang sekarang tampaknya sangat mengenal setan-setan Jiuyao. Ekspresi terkejut juga berkilauan di mata Starters dan dia menatap Tang Xiu dengan curiga sebelum berbalik ke Apotheon Mu dan bertanya dengan sedikit khawatir, bagaimana cederamu? Apotheon Mu menggelengkan kepalanya, tetapi matanya tidak pernah menjauh dari Tang Xiu. Tang Xiu mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada semua orang, mengatakan, luangkan waktu Anda untuk memulihkan diri. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, dia beralih ke Apotheon Mu dan dengan ringan berkata, jangan lupakan janjimu. Misty Spring Ocean akan menjadi wilayahku mulai sekarang. Anda juga dapat memilih untuk tunduk kepada saya dan membawa mereka yang ada di bawah Anda untuk menjadi subjek kerajaan Tang Besar bersama-sama. Kekaisaran Tang Besar, Apotheon Mu belum pernah mendengarnya. Dia diam-diam menatap Tang Xiu dan merasakan keakraban darinya. Meski begitu, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya minta maaf. Saya bisa menyerahkan Misty Spring Ocean kepada Anda, tetapi saya tidak akan pernah tunduk pada siapapun, bahkan Anda. Rahmat yang menyelamatkan hidup ini akan selamanya terukir di hatimu ini. Namun, saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membalas Anda di masa depan. Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata, cedera Anda tidak fatal dan Anda dapat pulih paling banyak dalam setengah tahun setelah mengonsumsi ramuan penyembuhan. Berarti Anda masih memiliki peluang untuk membalas saya. Apotheon Mu tetap diam selama lebih dari 10 detik sebelum dia akhirnya menjawab dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit. Tuan, Anda juga sadar bahwa saya adalah murid Kaisar Besar Kultivasi Bintang, jadi Anda harus tahu perselisihan mendalam antara saya dan Great Emperor dan Xing dan Zider di Menjiuyao. Sejujurnya, 4 saudara bela diri saya sedang dipenjara oleh Kaisar Besar dan Xing di Gunung Surga yang menderita siksaan tidak manusiawi. Itu sebabnya saya harus menyelamatkan mereka meskipun saya sangat menyadari fakta bahwa peluang saya selamat dari cobaan ini sangat kecil. Murid Tang Xiu berkontraksi dan membunuh niat di hatinya melesat ke langit. Kemudian, dia bertanya dengan suara berat, Anda mengatakan bahwa saudara bela diri Anda sedang dipenjara oleh Kaisar Besar dan Xing di Gunung Surgawi. Betul, Apotheon Mu mengangguk. Siapa 4 orang itu? Tang Xiu bertanya, saya sudah mendengar tentang murid-murid Kaisar Besar Kultivasi Bintang. Masing-masing dari mereka adalah orang yang luar biasa di dunia immortal dan memiliki kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Mereka adalah Brother Senior Myriad Knots, Junior Brother Soaring Plume, Junior Brother Nine Immortal Fingers, dan Sister Junior Enchantress Yu. Sejauh yang saya tahu, para murid Kaisar Bintang Kultivasi Bintang bukan hanya kalian, kan? Mengapa Anda harus pergi sendirian untuk menyelamatkan ketika Anda memiliki begitu banyak saudara dan saudari bela diri lainnya? Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah kamu tidak tahu kesempatanmu lebih baik dalam menyelamatkan mereka dengan menyatukan sisanya? Apotheon Mu mengepalkan tangannya dan niat membunuh meledak dari matanya. Sebagian besar tewas dalam pertempuran atau membelot ke musuh. Tang Xiu awalnya bermaksud memberitahu Apotheon Mu identitasnya untuk mempelajari situasi menyeluruh dunia immortal melalui dirinya. Tetapi karena penyelamatan ini, dia sementara berubah pikiran. Tapi setelah mendengar pernyataan darinya, Tang Xiu langsung berubah pikiran dan meninggalkan rencananya. Dari pertarungan ini, dia tahu bahwa kesetiaan Apotheon Mu terhadapnya tidak perlu dipertanyakan lagi dan bahwa dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Melambaikan tangannya, Tang Xiu berkata dengan suara yang dalam,
semua orang, masukkan artefak tempat tinggal surgawi untuk memulihkan diri. Anda tidak diizinkan keluar tanpa panggilan saya. Dimengerti. Semua orang mengangguk dan memasuki tempat tinggal surgawi satu demi satu, termasuk Gu Yan'er dan Battle Peng. Tang Xiu kemudian pindah ke Apotheonmu dan dengan tenang berkata, bawa aku ke samudera musim semi yang berkabut. Kita harus bicara dengan baik. Saya yakin Anda akan setuju untuk bersumpah kesetiaan Anda kepada saya sesudahnya. Apotheonmu tidak bisa menahan tawa. Dia merasa bahwa Tang Xiu memiliki terlalu banyak kepercayaan sementara dia sendiri telah siap untuk mengambil risiko segalanya dan mengorbankan dirinya sendiri dan tidak akan pernah memilih untuk berjanji kesetiaannya kepada siapapun. Selama dia bisa menemukan buah naga suci dan menyelamatkan saudara-saudaranya yang bela diri, dia rela mengorbankan dirinya. Spring Misty Spring. Tenang Cliff. Ini adalah rumah immortal dari Apotheonmu di mana dia hidup dalam pengasingan dan berkultivasi selama bertahun-tahun. Saat gerbang lebar terbuka, dia membawa Tang Xiu ke Immortal Mansion di tebing. Atas perintahnya, 4 pelayan kemudian membawa anggur dan hidangan lezat, bersama dengan buah-buahan immortal sebagai makanan penutup. Aku belum menanyakan nama Paduka, kan? Apotheonmu mengisi 2 cangkir anggur berkualitas dan bertanya pada Tang Xiu setelah memberinya secangkir. Tang Xiu meletakkan cangkir dan berjalan perlahan ke potret yang tergantung di dinding. Sambil melihat wajah yang dikenalinya, penampilannya mulai berubah dan segera menjadi persis sama dengan orang di lukisan di dinding. Mu kecil, apakah kamu masih ingat Golden Lotus Secret Classics? Apotheonmu menatap punggung Tang Xiu dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba. Tubuh rampingnya tiba-tiba bangkit dan dia berteriak dengan tajam, siapa sebenarnya kamu? Bagaimana Anda tahu Golden Lotus Secret Classics? Tang Xiu tidak terburu-buru untuk kembali atau menjawab pertanyaannya dan melanjutkan, garis di bab ke-6 dari Golden Lotus Secret Classics mengatakan menenun garis untuk berputar dan kekuatan tumbuh seiring dengan fondasinya. Seperti namanya, teratai emas adalah kombinasi dari lapisan-lapisan dari mana kekuatan hebat meledak, namun mungkin perlu dirut dan stabil untuk membentuk kelopak bunga lotus yang bengkok. Jawab aku. Apotheonmu berteriak dengan marah. Jangan bilang kamu masih tidak bisa menebak siapa aku. Tanya Tang Xiu. Dengan mengatakan itu, dia akhirnya berbalik perlahan-lahan sementara tangannya terus menyihir segel sebagai lotus emas yang seluruhnya ditenun dengan benang emas memancarkan cahaya keemasan terang. Apotheonmu terhuyung mundur beberapa langkah sambil melihat wajah Tang Xiu tak percaya ketika hatinya bergetar. Meskipun menjadi immortal emas sempurna yang bermartabat, dia mengangkat tangannya untuk menggosok matanya, seolah ingin memastikan bahwa matanya tidak menipu dia. Menyaksikan wajahnya yang sangat terkejut, Tang Xiu dengan tenang berkata, kota kecil Blackwater Cakrawala kenaikan immortal Selat Prias Ascension Misty Spring Ocean. Apotheonmu seolah disambar petir, kaget, dan lumpuh ketika Tang Xiu menyebutkan 4 tempat. Kota kecil Blackwater adalah tempat pertama kali ia bertemu Tang Xiu dan juga tempat di mana mereka menjadi tuan dan murid. Dia adalah seorang pemuda pada waktu itu dan pertama kali nasibnya berubah. Immortal Ascension Horizon adalah tempat di mana dia naik untuk menjadi immortal. Karena beberapa alasan tertentu, dia harus melalui kesulitan dan nyaris lolos sebelum akhirnya menembus ke tahap immortal. Itu adalah transformasi kedua dalam hidupnya. Selat Ascension Forlorn adalah daerah di mana cinta sejatinya mati dan tempat di mana hatinya menjadi abu mati. Itu adalah tempat di mana pukulan besar ketiga menghantam hatinya pembalikan ketiga takdirnya. Misty Spring Ocean adalah wilayah di mana ia hidup dalam pengasingan, menjalani kehidupan seperti orang mati berjalan, tanpa gairah atau kemarahan. Jika bukan karena kegagalan tuannya dalam melintasi kesengsaraannya dan banyak anggota sekte dan orang-orang yang dekat dengannya menghadapi penganiayaan, dia merasa dia akan tinggal di sini sendirian sampai napas terakhirnya. Tang Xiu perlahan berbalik dan menatapnya, dengan ringan bertanya, kamu masih belum menebak siapa aku? Saat Apotheonmu melihat penampilan Tang Xiu pada saat itu, tubuhnya bergetar hebat sebelum berkedip dan berubah menjadi bayangan yang menerjang ke arah Tang Xiu, berlutut dengan 2 garis air mata mengalir di wajahnya saat dia menangis. Kakau tuan kakau masih hidup. Banyak emosi bercampur dalam hati Tang Xiu saat ia melangkah maju dan dengan lembut membelai kepala Apotheonmu, menopangnya, dan menjawab dengan lembut, ya, aku masih hidup. Menguasai. Air mata mengalir lebih cepat di wajah Apotheonmu dan dia menangis. Saya pikir jiwa Anda telah lenyap setelah Anda gagal dalam kesusahan Anda, Tuan. Mu kecil selalu merindukanmu. Menepuk pundaknya, jari Tang Xiu dengan lembut membelai bagian belakang kepala Apotheonmu dan dengan pahit berkata, aku juga merindukanmu. Hanya saja. Hanya apa? Apotheonmu bingung. Tang Xiu menyesuaikan otot wajahnya lagi untuk mengembalikan penampilan aslinya. Segera setelah itu, niat membunuh yang kuat mewarnai wajahnya dan dia berkata, mereka semua berpikir bahwa saya gagal kesusahan saya.
Tetapi pada kenyataannya, saya dikepung dan disergap oleh mantan kekasih saya yang bergabung dengan mantan saudara lelaki yang paling saya percayai saat itu. Jika bukan karena gumpalan jiwaku memasuki selang waktu lain yang memungkinkan saya untuk akhirnya mempertahankan kesadaran saya, jiwa saya akan benar-benar lenyap hingga terlupakan. Datang lagi. Apoteonmu sangat terkejut dan keraguan memenuhi matanya. Kamu dengar itu benar. Sue Qingcheng, Kaisar Besar Danxing, dan sitar setan Jiu Yao menyergap saya pada saat terlemah saya ketika saya sedang melewati kesusahan kedivinian. Dengan mengatakan itu, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan melepaskan gumpalan energi primal chaos untuk menopang Apoteonmu. Kalau begitu nyonya, dia bukan lagi istri tuanmu, potong Tang Xiu dengan dingin. Meskipun dia juga dipaksa, bahkan waktu tidak akan bisa menghapus semua hal yang telah dia lakukan. Jika kau masih menganggapku sebagai tuanmu, jangan pernah melakukan kontak sedikit pun dengannya. Bibir Apoteonmu menggeliat beberapa kali dan dia mengangguk pahit. Dia awalnya berpikir bahwa istri tuannya Sue Qingcheng memilih untuk bunuh diri karena tuannya gagal kesengsaraannya dan menghilang. Dia tidak pernah berharap bahwa tuannya ternyata tidak gagal dalam melewati kesengsaraannya tetapi malah jatuh karena penganiayaan mereka. Pantas. Tidak heran Kaisar Danxing dan sitar setan Jiu Yao yang keji itu terus membidik dan melukai orang-orang kami setelah Anda menghilang. Guru, keempat saudara dan saudari senior dan junior sekarang berada dalam bahaya besar. Vermilion Bird Holy Sekte telah mengundurkan diri di Tanah Suci Sekte dan tidak ada yang berani keluar dengan mudah. Lebih jauh, apoteosis Immortal Bella Feren Regalia juga terluka, dan jika dia gagal menemukan buah Immortal, sangat mungkin dia hanya bisa bertahan selama 1 abad lagi, kata Apoteonmu dengan getir. Ekspresi Tang Xiu sedikit berubah, tapi dia diam beberapa saat sebelum bertanya perlahan, maksudmu, apoteosis Bella juga mengambil tindakan. Apoteosis Bella telah berperang melawan Great Emperor Danxing dan Zider di Menjiu Yao selama berabad-abad karena hubungannya dengan Anda. Apoteonmu mengangguk. Meskipun dia telah berhasil maju ke tahap supremasi, dia akhirnya terluka parah oleh Kaisar Besar Danxing. Saya baru saja kembali dari Immortal Lyceum dan kemudian menemukan dan disergap oleh 8 dewa emas sempurna tersebut. Tapi secara keseluruhan, situasinya juga sama buruknya. Rasa bersalah yang dirasakan Tang Xiu semakin meningkat dan dia bergumam, apakah itu layak untuknya? Apoteonmu ragu-ragu untuk sesaat dan dengan serius berkata, Guru, sepertinya saya tidak merasa memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang masalah emosional Anda karena masalah dengan istri Anda. Tapi, apoteosis Bella telah banyak berkorban untuk Anda. Terlalu banyak, bahkan, dia bertarung melawan musuh yang kuat yang tak terhitung jumlahnya untukmu. Bahkan sektenya dimusnahkan oleh orang-orang Zider di Menjiu Yao karena keterlibatannya. Immortal Lyceum sekarang hanya memiliki 6 dewa emas sempurna yang disisihkan dari 18. Sebelumnya, sebagian besar dari mereka mati dalam pertempuran. Dan jika bukan karena dia, susunan perlindungan defensif dari Vermilion Bird Holy Sekte akan sudah dipecahkan oleh yang dipimpin oleh Great Immortal Danxing dan Zider di Menjiu Yao saat itu. Hubungan yang sangat buruk. Tang Xiu mengepalkan tangannya dengan erat dan kristal berkilau muncul di matanya. Tuan, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan 4 murid bela diri. Apoteonmu menyela. Mereka telah mengalami penyiksaan setiap hari dan saya khawatir mereka tidak akan bertahan lama. Bagaimana situasi di Gunung Surgawi saat ini? Tanya Tang Xiu. Saya mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya. Meskipun mereka semua terbunuh, mereka mengirimi saya pesan sebelum mereka meninggal, kata Apoteonmu. Ada ahli tahap supremasi di pucuk pimpinan di sana, penatua tertinggi sitar setan Jiu Yao, dibantu oleh 12 dewa emas yang sempurna yang mengelola perangkap, menunggu orang-orang kita untuk masuk. Adapun Golden Immortals di sana, mereka terlalu banyak untuk dihitung. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dalam, kami pasti akan menyelamatkan mereka, tapi kami belum cocok dengan kekuatan mereka sekarang. Saya sudah mulai berkultivasi lagi, tetapi saat ini saya bahkan tidak bisa mengambil Golden Immortal. Anda telah melihat kekuatan tempur orang-orang di sekitar saya. Bahkan aku tidak bisa membuat 8 dewa emas sempurna itu tinggal di sini. Hanya kekuatan orang-orang kita saat ini, itu akan seperti melempar telur ke batu bahkan jika kita mengirim semuanya. Apakah Anda punya rencana, kebetulan? Tanya Apoteonmu dengan tergesa-gesa. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, berita bahwa aku masih hidup, selain kamu, hanya diketahui oleh Kitty ketika aku menabraknya. Aku bahkan tidak memberitahu Bibi Starters tentang identitasku sampai saat aku menyelamatkanmu. Air mata bintang. Apoteonmu tiba-tiba teringat wanita immortal emas sempurna sebelumnya yang bertanya kepadanya tentang cederanya. Pada saat itu, dia sama sekali tidak memperhatikannya. Sekarang dia memikirkannya,
dia ternyata air mata martial Aeon Star yang telah mengubah penampilannya. Tuan, saya pikir Anda bisa percaya apoteosis Bella Varen Regalia tentang masalah ini. Apoteonmu tetap diam untuk waktu yang lama sebelum mengatakan dengan tegas. Tang Xiu mengangguk setuju tanpa sepatah kata pun. Kemudian, dia berkata, saya tidak punya rencana untuk memberitahunya tentang hal ini, tetapi sekarang saya berubah pikiran. Jika saya ingin mendapatkan pijakan di dunia immortal lagi dan merekrut pasukan untuk memperluas kekuatan saya, memiliki pembangkit tenaga listrik untuk menganggap perintah adalah suatu keharusan. Ayah saya dan yang lainnya memegang teguh dan tinggal di Vermilion Bird Holy Sect, tidak ada cara untuk membawa mereka keluar untuk membantu kami. Karenanya, apoteosis Bella adalah satu-satunya pilihan yang kita miliki. Apakah kamu ingin aku membawamu ke sana untuk melihatnya? Tanya apoteonmu dengan tergesa-gesa. Tidak, Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melihatnya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, katakan padaku buah immortal apa yang dia butuhkan. Saya akan menemukan cara untuk menemukannya untuknya. Ini buah naga suci, jawab apoteonmu. Tang Xiu terkejut dan menatap kosong untuk sesaat. Kemudian, dia mengeluarkan buah naga suci dari cincin interspatial dan berkata dengan suara yang dalam, ini kebetulan sekali kalau buah ini ada di tangan saya. Anda harus segera pergi dan memberikannya padanya. Katakan padanya untuk memulihkan diri sesegera mungkin dan berusaha untuk sembuh sepenuhnya dalam waktu 6 bulan. Kami akan menuju ke Gunung Surgawi 6 bulan kemudian. Apoteonmu mengangguk. Mempertimbangkan kekuatan Martial Brothers dan Sister, mereka akan bisa bertahan selama 6 bulan lagi. Selain itu, musuh masih membutuhkan mereka sebagai umpan, jadi tidak mungkin untuk membunuh mereka begitu cepat. Ngomong-ngomong, Tuan, apakah Anda memiliki hal lain yang ingin Anda sampaikan kepadanya? Tang Xiu terdiam sesaat dan kemudian perlahan berkata, masa darurat membutuhkan tindakan ekstrim. Ketika Anda bertemu apoteosis Bella, katakan padanya bahwa saya membutuhkan Crystal Essences. Lebih banyak lebih baik. Saya memiliki kebutuhan yang mendesak. Apoteonmu mengambil cincin lain dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Tang Xiu. Semua kristal immortal dan esensi kristal ada di sini, guru total 2000 esensi kristal. Silakan bawa untuk digunakan. Tang Xiu tidak ragu untuk membawa mereka pergi dan kemudian berkata, sebelum kamu pergi menemui apoteosis Bella, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Meskipun Misty Spring Ocean berada dalam lingkup pengaruh Immortal Lyceum, wilayah ini agak jauh dan saya membutuhkan wilayah ini sebagai tempat berpijak bagi kerajaan Tang Besar. Karena itu, saya ingin Anda membersihkan semua orang dan kekuatan yang tidak bisa dipercaya dari lingkaran pengaruh Misty Spring Ocean. Apoteonmu mengangguk dan berkata, meskipun saya biasanya tidak terlalu memperhatikan masalah yang terjadi di Misty Spring Ocean, saya masih dapat memenuhi permintaan Anda dengan mudah. Saya berjanji kepada Anda bahwa seluruh Misty Spring Islands akan dibersihkan secara menyeluruh dalam waktu 1 bulan. Aku akan memberimu daftar. Temukan saya ramuan dalam daftar sambil lewat. Tang Xiu berkata, aku akan memberimu setengah bulan, dan semua 200.000 anggota Kekaisaran Tang Besar akan mematuhi perintahmu. Setelah Anda selesai dengan itu, 2 dewa emas yang sempurna, Zenith Venerable dan Sui Monarch akan menemani Anda ke Immortal Lyceum. Dimengerti. Apoteonmu mengangguk dengan hormat. Setelah berpikir sebentar, Tang Xiu menyerahkan artefak tempat tinggal surgawi kepada Gu Yan'er dan berkata, Yan'er, salam dan hormati kakak senior Anda, Apoteonmu. Gu Yan'er tersenyum dan penampilannya berubah perlahan, berkata, Yan'er menyapa kakak seniormu. Kakak senior berjanji untuk memberi saya kupu-kupu 7 warna luminus untuk Yan'er saat itu, tetapi Anda belum memberikannya kepada saya sampai sekarang. Hah? Mata Apoteonmu melebar dan dia memandang Gu Yan'er dengan tidak percaya. Kamu adalah Yan'er kecil. Kamu kan. Saudara seniormu, saya terjebak dalam situasi putus asa di dunia immortal saat itu. Setelah lama berkultivasi, saya akhirnya bisa memecahkan segel dan bergegas keluar dari tempat itu. Bahkan, saya juga memiliki identitas lain yang saya yakin telah didengar kakak senior. Identitas yang mana? Tanya Apoteonmu. Raja Raksasi Immortal. Gu Yan'er tertawa kecil. Mata Apoteonmu sedikit berkontraksi dan ketidakpercayaan meluap di matanya saat dia berseru dengan heran, kamu ternyata adalah Raja Raksasi yang terkenal yang telah mengguncang seluruh dunia immortal. Surga. Saat itu, keberadaan Anda menjadi pembicaraan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia immortal. Namamu bahkan mencapai telingaku di pengasingan saya. Iya, semua yang saya lakukan adalah untuk guru. Terlepas dari prosesnya, saya akhirnya menemukan guru, kata Gu Yan'er sambil tersenyum. Kalian berdua bisa bertemu lagi benar-benar acara yang bahagia. Tang Xiu sedikit tersenyum. Pokoknya, Anda akan bertanggung jawab atas tempat tinggal surgawi, Yan'er.
Setelah Anda melepaskan semua orang Great Tang Empire di luar, bawa semua monster-monster bersamamu untuk membersihkan Misty Spring Ocean. Kemudian, Misty Spring Ocean akan menjadi benteng kekaisaran Tang besar. Kami akan menggunakan wilayah ini sebagai pusat kampanye untuk menyelamatkan saudara dan saudari marsial Anda serta memperluas wilayah kami ke semua arah. Gu Yan'er dengan tegas mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, Tuan." Tebing istirahat adalah negeri yang diberkati dengan kekuatan spiritual immortal yang kaya. Kabut di sini berisi kekuatan immortal cair yang kaya, dan hanya mengambil satu napas di sini bisa mengguncang dan mengangkat semangat seseorang. Selanjutnya, 8 Vena Immortal berkumpul di tempat ini dan siapapun yang berkultivasi di sini dapat mengekstraksi kekuatan spiritual yang kaya dari urat tanah ini dan menyerapnya ke dalam tubuh mereka terus-menerus untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. 2 bulan kemudian, Apotheon Mu dan Gu Yan'er bekerja sama untuk memimpin sejumlah besar monster-monster kerajaan kekaisaran besar serta sejumlah pakar yang setia di bawah Apotheon Mu untuk melakukan kampanye pembersihan panik di seluruh lautan Misty Spring. Hanya dalam 2 bulan, ratusan ribu orang immortal yang tidak loyal kepada Apotheon Mu di sepanjang lautan Misty Spring dibantai, termasuk beberapa koperasi intel dari pasukan lain. Langkah yang paling penting adalah bahwa semua ahli di Golden Immortal Stage di Misty Spring Ocean tidak terlihat selain dari mereka yang dirawat oleh Apotheon Mu. Jumlah dewa surgawi dan dewa mendalam di wilayah ini juga menjadi langka. Satu-satunya yang tersisa puluhan ribu dewa biasa di wilayah ini sekarang bertanggung jawab atas tugas keselamatan seluruh lautan Misty Spring. Selama waktu ini, Gu Yan'er dan Apotheon Mu bekerja sama untuk mengelola 4 legiun utama kerajaan Tang besar dan merekrut puluhan ribu dewa yang tersisa ke dalam 4 legiun besar baru. Pada saat yang sama, mereka juga merekrut dan menyerap ratusan ribu prajurit di tahap kenaikan besar dan tahap kesengsaraan lintas untuk membentuk pasukan naga baru, pasukan harimau, pasukan Phoenix, dan pasukan bela diri, dengan masing-masing pasukan terdiri dari 100.000 orang, dan total 400.000 kuat. 400.000 tentara ini ditempatkan di 8 arah di sekitar Misty Spring Island, dengan setiap arah dijaga oleh 50.000 orang. Tang Xiu memberi Gu Yan'er dan Tang Min 5 juta Crystal Essences untuk ditukar menjadi kristal immortal oleh Kementerian Keuangan. Sebanyak 500 juta kristal immortal kemudian disiapkan untuk digunakan sebagai biaya militer. Selanjutnya, Departemen Keuangan membentuk 8 tim logistik yang terus-menerus mengirimkan sumber daya kultivasi besar ke 8 cabang dari 4 legiun utama, di mana mereka didistribusikan kepada semua anggota. Karena menerima begitu banyak sumber daya kultivasi, hampir 200.000 pejuang immortal yang awalnya loyal kepada Apotheon Mu semua diterima untuk dimasukkan ke dalam kekaisaran Tang besar sebagai tentara. Kedua belah pihak sekarang mengabdikan diri untuk berkultivasi dengan sepenuh hati dan mulai berbaur dan bergaul satu sama lain dan secara bertahap bergabung menjadi satu. Bulan keempat, di tepi tebing istirahat, Tang Xiu duduk bersila saat aura besar tiba-tiba muncul darinya. Ratusan ribu benda langit di ruang kosmik di tubuhnya tiba-tiba bergetar pada saat yang sama, sementara aura kuning misterius secara bertahap terbentuk dan akhirnya bergabung dengan energi primal chaos. Tang Xiu jelas merasakan bahwa ruang-ruang kosmik di tubuhnya telah berkembang banyak dan planet kecil yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Heavenly Path University tiba-tiba tumbuh dengan tajam hingga setinggi puluhan ribu meter dengan dedaunan yang rimbun dan hijau sembari memancarkan tenaga hidup yang tak ada habisnya dari belalainya yang bergabung menjadi beberapa planet besar. Kemajuannya sangat cepat. Saat Tang Xiu membuka matanya, tatapan puas bisa terlihat meluap di dalamnya. Dia hanya selangkah lagi dari menembus tahap utama ketiga seni surgawi dari kejadian kosmik. Kekuatannya sekarang sebanding dengan Dewa Emas. Mencapai ranah ini dalam waktu sesingkat itu terutama karena pemahaman dan persepsi tentang kultivasi sebelumnya. Pada saat yang sama, orang-orang yang dikirim Apotheon Mu juga telah mengumpulkan bahan obat yang cukup baginya untuk berhasil memperbaiki 4 pil naga iblis, yang semuanya diambil olehnya sepenuhnya. Berdengung. Di tengah dunia yang gelap, aura mengerikan tiba-tiba terbentuk di atas Tang Xiu. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa merasakan aura menakutkan ini. Bahkan Gu Yan'er, yang diam-diam membaca manual arai dari Tang Xiu, tidak bisa merasakannya. Kemampuan divine lainnya, fusi, ekspresi bahagia dan puas terpancar di wajah tampan Tang Xiu. Dia sudah mendapatkan beberapa kekuatan supernatural kekuatan bintang, tetapi kemampuan divine ini menakutkan dengan sendirinya. Dia bisa mengatakan bahwa kemampuan ini bahkan melampaui beberapa seni rahasia yang mengerikan di dunia immortal. Sebelum ini, kemampuan divine terkuat adalah Devor, dan sekarang aku memiliki Fusion. Jika aku berusaha sekuat tenaga, aku yakin aku bahkan bisa membunuh Dewa Emas dengan itu. Tang Xiu tidak berusaha untuk mencoba kemampuan Divine Fusion ini karena terlalu mengerikan. Dia bisa mengatakan bahwa begitu dia melemparkannya,
sebagian besar Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna di Lautan Misty Spring akan dapat merasakannya. Di Lysium Immortal, Apotheonmu memimpin Zenith Venerable dan Sui Monarch. Kedatangan mereka membuat penjaga berdiri Immortal Emas yang sempurna di luar tiba-tiba mengalami perubahan warna kulit. Setelah orang itu mengirim pesan, dia melirik Zenith Venerable dan Sui Monarch sebelum bertanya pada Apotheonmu, apa tujuanmu datang kali ini, Apotheonmu? Saya ingin melihat apoteosis Immortal Bella, kata Apotheonmu dengan ekspresi tenang. The Perfected Golden Immortal berkata dengan suara yang dalam, saya membiarkan Anda masuk langsung saat terakhir Anda datang, tetapi Anda membawa dua Dewa Emas yang sempurna kali ini. Saya tidak yakin apakah mereka musuh atau teman, jadi saya mengirim pesan kepada Yang Mulia Bella. Saya tidak bisa menjamin apakah Anda bisa melihatnya atau tidak. Yah, aku hanya akan menunggu di sini, kalau begitu, kata Apotheonmu. Sesaat setelahnya, aliran cahaya tiba-tiba muncul di tangan Immortal Emas sempurna itu. Ketika dia membaca pesan itu, dia segera bergeser ke Apotheonmu dan berkata, Yang Mulia Bella mengatakan bahwa kalian bertiga dapat masuk secara langsung. Dia menunggumu di aula. Baik, kelompok tiga Apotheonmu memasuki portal pusaran dan segera muncul di alun-alun di luar istana. Di sana, dia berhenti dan memandang Zenith Venerable dan Sui Monarch, berkata, aku harus meminta kalian berdua untuk tinggal dan menungguku di luar. Ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan apoteosis Bella sendirian. Dimengerti. Zenith Venerable dan Sui Monarch menjawab pada saat bersamaan sambil mengepalkan tinju mereka. Kedua pria itu kemudian melihat bagian belakang Apotheonmu saat dia terbang ke istana. Ekspresi terkejut berkilauan di mata mereka, dan Zenith Venerable mentransmisikan suaranya, Brother Sui, tidakkah menurutmu segalanya menjadi lebih menarik? Identitas guru kita tampaknya berbeda dari apa yang awalnya kita pikirkan. Kau benar, saudaraku, jawab Sui Monarch. Meskipun kita belum pernah melihatnya beraksi, dia hanyalah makhluk immortal biasa dari aura yang dia berikan. Namun, dia memiliki murid Dewa Emas dan bahwa Gu Yan'er sangat mungkin bukan hanya Dewa Emas. Dia setidaknya seorang immortal emas yang sempurna dan kemungkinan tidak lebih lemah dari kami berdua. Lebih lanjut, Apotheonmu yang bermartabat, Dewa Emas yang sempurna adalah murid guru yang tak terduga juga. Sekarang saya mulai berspekulasi tentang guru kita. Dia harus menjadi ahli agung yang menakutkan, kan? Hai, itu persis seperti yang kupikirkan. Zenith Venerable menghela nafas. Aku sudah curiga bahwa master kita pernah menjadi ahli panggung supremasi. Bahkan jika dia tidak, dia setidaknya seorang immortal emas kesempurnaan yang menakutkan. Selain itu, saya hanya memiliki beberapa perasaan yang samar, meskipun saya tidak tahu apakah saya benar. Kita harus setia kepadanya selama 5.000 tahun, tetapi saya khawatir kita tidak akan pernah memiliki waktu yang mudah untuk melewatinya. Apa tepatnya yang dikatakan perasaanmu? Sui Monarch bingung. Saya menduga bahwa guru kita memiliki hubungan yang mendalam dengan Kaisar Besar Kultivasi Bintang saat itu yang pernah menyanjung dunia immortal, kata Zenith Venerable dengan senyum paksa. Bagaimana kamu datang dengan kesimpulan seperti itu? Tanya Sui Monarch dengan ekspresi ngeri. Pembangkit tenaga listrik mana di seluruh dunia immortal yang tidak tahu bahwa pendewaan Lysium Immortal Bella Feren Regalia telah menjadi pengejar Kaisar Besar Kultivasi Bintang selama ribuan tahun dan bahwa dia telah melakukan banyak perbuatan besar untuk mengekspresikan cintanya kepada dia. Namun guru kita baru saja mendirikan pijakannya di Lautan Misty Spring, yang persis berada di dalam lingkaran pengaruh Immortal Lysium. Anda juga tahu bahwa setelah Kaisar Besar Kultivasi Bintang gagal kesengsaraannya dan lenyap, Kaisar Besar Danxing dan Zider Demon Jiuyao telah berusaha untuk menyerang Sekte Suci Vermilion Bird. Beberapa saat yang lalu, guru kita menyatakan betapa menjijikkannya dia terhadap Zider Demon Jiuyao, jadi dia memerintahkan kita untuk membunuh 8 jenderal di bawahnya. Secara keseluruhan, ini menjelaskan bahwa guru kita sangat mungkin memiliki hubungan yang mendalam dengan Kaisar Besar Kultivasi Bintang. Mata Sui Monarch berkilau dan, setelah lama berkontemplasi, dia mengangguk dan perlahan berkata, alasanmu bagus, brother. Namun, hidup kita sekarang ada di tangannya. Kita tidak akan bisa melawan perintahnya bahkan jika dia ingin kita membunuh Kaisar Besar Danxing dan Zider Demon Jiuyao secara langsung. Ya, aku tahu itu. Zenith Venerable menghela nafas. Saya kira kita akan menghadapi perkelahian dan pertempuran selama 5.000 tahun ke depan. Namun, kami memiliki hal lain untuk disyukuri. Dia memberi kita harapan dan memperlakukan kita dengan baik. Kamu tahu, jika Kekaisaran Tang Besar memiliki kekuatan untuk mengambil Shed Demon Zhu Wushu di masa depan, aku bersumpah untuk berjanji kesetiaan kekalku padanya jika dia membantuku membunuh Shed Demon itu, kata Sui Monarch. Zenith Venerable terkejut setelah mendengar pernyataannya. Kami belum pernah membicarakan masalah kami sendiri sebelum ini, Brother Sui.
Aku benar-benar tidak berharap bahwa orang yang berkomplot melawanmu ternyata adalah Zhu Shu. Apakah dia yang melukaimu dengan serius dan kemudian menjualmu ke arena narapidana? Mengingat semua hal yang telah dia lalui, Sui Monarch menjawab dengan niat membunuh. Ya, dia orangnya Shed Demon Zhu Shu. Zenith Venerable merenung sejenak dan perlahan berkata, musuhku bukan Shed Demon Zhu Shu, tetapi jika Tuan kami bersedia membantu Anda menyingkirkannya, maka dia mungkin juga bisa membantu membunuh musuhku. Saya akan selamanya memberikan kesetiaan saya kepadanya jika dia bisa membantu. Tapi siapa sebenarnya musuhmu? Sui Monarch bertanya dengan penasaran. Ichesno Supreme, Han Tianan. Zenith Venerable mengertakkan gigi. Yah, kita punya terlalu banyak musuh. Akan luar biasa jika Tuan kita benar-benar dapat membantu membalas dendam kita. Sui Monarch memaksa diri tersenyum. Tapi aku pikir Kekaisaran Tang Besar akan berkembang menjadi keberadaan yang mengerikan di masa depan mengingat kondisinya saat ini. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya anak-anak yang mulai berkultivasi sejak usia belia, yang sendirian saja yang membunuh mesin. Dengan rezim pelatihan tangan besi seperti itu, mereka mungkin akan menjadi pembunuh yang menakutkan di masa depan. Zenith Venerable mengangguk. Saya sudah pernah ke domain immortal yang tak terhitung jumlahnya dan melihat tentara immortal yang tak terhitung jumlahnya. Saya bahkan memiliki bagian saya sendiri untuk melatih pasukan seperti itu sendiri. Namun, dalam hal disiplin militer, sikap, dan rezim pelatihan, saya belum pernah melihat satu yang bisa menyaingi 4 pasukan utama Kekaisaran Tang Besar. Tapi yang paling mengejutkanku adalah 30.000 plus monster immortals itu. Dari pengamatan dan pemahaman saya, monster yang hidup ini telah bertahan selama lebih dari ratusan ribu tahun dan kemungkinan bahkan lebih tua. Akumulasi dan pemahaman mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Saya yakin Anda juga telah memperhatikan bahwa beberapa ratus dewa surgawi di antara para dewa monster itu telah menembus ke Golden Immortal Stage baru-baru ini, kan? Iya, aku memang menyadarinya, tapi ada hal lain yang kau lewatkan di sini, jawab Sui Monarch. Apalagi yang kamu perhatikan? Tanya Zenith Venerable dengan penasaran. Saya tidak sengaja bertemu dengan murid lain dari guru kita pemuda yang bernama Chen Zizong. Dia memiliki artefak pracantator dari zaman kuno selain menjadi seorang kultivator pracantator sendiri. Meskipun klan yang memiliki artefak sihir ini menderita penganiayaan dan ditindas dan dihilangkan dengan kejam, saya yakin Anda juga jelas tentang teror klan ini, ya. Zenith Venerable berseru dengan ngeri, lalu mereka. Di dalam istana yang megah. Apoteosis Bella duduk bersila di Nine Dragons Cathedra. Kulitnya pucat dan kekuatannya bahkan lebih lemah, sementara beberapa noda darah juga bisa terlihat di dadanya. Apoteosis Immortal. Setelah Apoteonmu datang melayang dan mendarat di lantai, dia melihat penampilan Apoteosis Bella dan tampak khawatir. Meremas senyum, Apoteosis Bella dengan senang hati mengangguk dan berkata, kamu tidak mengecewakanku, Apoteonmu. Heavenly Mountain adalah jebakan yang ditetapkan oleh musuh dan kesempatan untuk keluar dari tempat itu suram. Saya benar-benar bersyukur bahwa Anda memahami kebenaran bahwa kesempatan untuk membalas dendam selalu ada selama kita masih hidup. Apoteonmu mengambil buah naga suci dari cincin interspatial, membungkusnya dengan kekuatan immortal, mengirim buah ke Apoteosis Bella, dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, ada beberapa keadaan dan hal-hal berubah, jadi saya belum buru-buru menyelamatkan 4 saudara laki-laki dan saudara perempuan bela diri saya di Heavenly Mountain. Aku membawakan buah naga suci ini untukmu, tolong luangkan waktumu untuk menyembuhkan dirimu sendiri setelah aku pergi. Apoteosis Bella terkejut dan terkejut. Dia memegang buah naga suci dan memeriksanya sebentar, lalu berbalik untuk melihat Apoteonmu dan bergumam, sebagai salah satu bahan utama untuk meramu pil primordial chaos, buah naga suci sangat langka dan sangat berharga. Bagaimana Anda menemukan buah ini? Apoteonmu dengan lemah tersenyum menjawab dan berkata, selain itu, junior ini memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Anda secara pribadi, Apoteosis Bella. Ini sangat penting. Saya harap Anda bisa mengabulkan permintaan saya. Mudah. Apoteosis Bella bingung karena dia menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Apoteonmu menyebut dirinya sebagai junior di depannya. Sudah ribuan tahun dan ini adalah pertama kalinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang ini di depan tidak diragukan lagi adalah Apoteonmu. Tidak mungkin baginya untuk menipu matanya dengan beberapa bentuk seni yang berubah bentuk atau sejenisnya. Tetapi mengapa dia bertindak dari tingkah lakunya yang biasa? Dia tetap diam untuk sementara waktu dan kemudian perlahan berkata, kalian pergi dulu. Anda tidak diizinkan masuk tanpa panggilan saya. WHOOSH. WHOOSH. 2 tetua, 1 laki-laki dan 1 perempuan, muncul di depan Apoteosis Bella entah dari mana. Kewaspadaan dan kewaspadaan tampak jelas di wajah mereka, dan wanita tua itu berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia,
ada sesuatu yang tidak beres dengan Apotheonmu. Dia membawa dua dewa emas yang sempurna kali ini, dan aku telah bertemu dengan mereka, Zenith Venerable, yang kekuatannya tidak bisa diremehkan. Apotheon Bella melirik ke arah Apotheonmu dan menjawab dengan suara yang dalam, kalian berdua tidak perlu bicara lebih banyak. Saya memilih untuk percaya padanya. Lagi pula, dia tidak perlu membawa buah naga suci jika dia berniat untuk menyakitiku. Yah, dia tidak perlu melakukan trik apapun mengenai hal ini karena sulit bagiku untuk bertahan selama seabad lagi. Tentang ini, kedua tetua bertukar pandang sebelum mereka akhirnya mundur dengan senyum masam. Apotheosis Bella bergeser ke Apotheonmu dan dengan tenang berkata, saya sudah memerintahkan mereka untuk pergi dan kami satu-satunya yang tersisa di sini. Aku mendengarkan. Apotheonmu melihat sekeliling terlebih dahulu dan merenung sejenak. Kemudian, dia berbicara, Yang Mulia, apa yang ingin saya diskusikan dengan Anda sangat penting. Bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk Anda. Itu sebabnya tidak boleh ada orang lain di sini, kalau tidak semua hal yang akan kita bicarakan di sini diketahui oleh orang lain, tidak peduli seberapa besar Anda mempercayai mereka, itu hanya akan berbahaya bagi mereka. Apoteosis kulit Bella sedikit berubah, tetapi dia masih menjawab dengan tenang, katakan saja. Saya menjamin bahwa hanya kita yang tersisa di tempat ini. Apotheonmu berjalan beberapa langkah ke depan dan mengirim transmisi suara. Yang Mulia, Tuan saya meminta saya untuk mengirimkan salam kepada Anda atas namanya. Apa katamu? Apotheosis Bella tiba-tiba maju ke depan dan muncul di depan Apotheonmu dalam sekejap. Tangannya yang gemetaran langsung meraih jubah depan Apotheonmu dan dia berteriak dengan tajam, aku melarangmu untuk memuntahkan semua omong kosong tentang dia atau hal lain yang berhubungan dengan masalah ini. Menjelaskan. Anda berhutang penjelasan kepada saya. Apotheonmu tersenyum sebagai tanggapan dan berkata, Yang Mulia, tuanku tidak mati. Dia kembali. Dia tidak mati. Dia telah kembali. Kalimat singkat itu seolah-olah meledak guntur di hati Apotheosis Bella, mengejutkannya sampai ke inti selama beberapa waktu. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih dari keterkejutan saat air mata muncul di matanya. Dia bertanya dengan emosi yang sangat fluktuatif, di mana dia sekarang? Ceritakan dengan cepat. Suaranya berubah sangat tajam ketika dia akhirnya bisa berbicara. Hai, tolong jangan terlalu bersemangat dan bersemangat. Cedera Anda sangat serius, Yang Mulia. Apotheonmu memaksakan senyum dan berkata, Tuan ada di tempat saya di lautan Misty Spring. Dia tidak bisa datang ke sini atau bahkan melihatmu karena beberapa keadaan tertentu. Apotheosis Bella membentak. Mengapa? Kenapa dia tidak bisa melihatku sekarang? Katakan padaku apa yang dia alami. Saya telah mengorbankan dan mempertaruhkan hidup saya berkali-kali untuknya. Bahkan kerabat dan teman saya yang tak terhitung jumlahnya telah tewas dalam pertempuran. Apa situasi khusus yang dia tidak ingin datang menemui saya? Yang Mulia, guru tidak mati karena kegagalannya dalam melewati kesengsaraannya tetapi disergap oleh yang lain dan meninggal. Untungnya, gumpalan jiwanya melintasi ruang dan memasuki dunia pesawat yang lebih rendah dan hampir tidak mampu bertahan. Guru telah berkultivasi dari awal lagi dan kultivasinya setidaknya sebanding dengan dewa surgawi. Tapi musuh-musuhnya di dunia immortal, hanya supremes itu saja, tidak kurang dari 5. Apakah Anda pikir dia dapat dengan mudah mengungkapkan identitasnya? Apakah Anda pikir dia bisa datang ke sini begitu mudah tanpa menunggu badai datang? Apoteosis murid-murid Bella menyusut dan dia berjalan mondar-mandir 5 langkah mundur sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan pijakannya. Ekspresi terkejutnya mulai surut dari wajahnya dan dia menggeram dengan niat membunuh yang kuat dalam suaranya. Apakah Kaisar Besar Danxing dan Sitar Setan Jiuyao termasuk di antara supremes itu? Apotheonmu mengangguk dan berkata, keduanya adalah musuh bebuyutan. Anda mungkin tidak tahu bahwa setelah saya meninggalkan Immortal Lyceum Anda terakhir kali, saya bertemu Guk Zider Demon dan dikepung. Jika bukan karena guru dan orang-orangnya yang tiba tepat waktu dan membunuh 6 dewa emas sempurna musuh dan dengan serius melukai 2 lainnya. Aku khawatir aku sudah lenyap sekarang. Akhirnya, Apotheosis Bella mengerti mengapa Tang Xiu tidak bisa datang menemuinya. Dia menghadapi kesulitan dengan begitu banyak musuh di semua sisi. 2 garis air mata mengalir di wajah Apotheosis Bella. Dia menangis dengan gembira untuk waktu yang lama di depan Apotheonmu sebelum dia akhirnya menghapus air mata dari wajahnya. Apotheonmu, apakah dia masih membenciku dan mengasingkan aku seperti sebelumnya? Apotheosis Bella tampak sangat takut dan bertanya dengan hati-hati. Tidak, Apotheonmu menggelengkan kepalanya. Tuan sudah tahu apa yang telah Anda lakukan untuknya dan merasa bersalah terhadap Anda. Tapi aku bisa melihat dari emosinya bahwa dia kelihatannya, untuk peduli tentangmu ketika aku menyebutkanmu padanya. Dia peduli padaku. Apotheosis mata Bella melebar dan dia dengan cepat menikmati makna kata-kata itu.
Ekspresi bahagia dan kaget berangsur-angsur muncul di matanya sebelum dia tampak gembira tak lama kemudian. Dia sekarang menghargai dan peduli padaku. Apakah saya akhirnya menyentuh hatinya? Apoteosis tubuh Bella sedikit menggigil dan dia menangis lagi ketika dia berkata dengan keras, ceritakan tentang pemikiran dan rencananya, Apoteonmu. Dia memiliki musuh dan kita akan membunuh mereka semua. Dia telah datang dan tidak ada apapun di dunia immortal ini yang tidak bisa dia raih. Saya percaya padanya. Saya percaya padanya. Ada 4 masalah yang dia sebutkan. Apoteonmu tersenyum. Apoteosis mata Bella berbinar dan dia langsung berkata, buang mereka. Aku mendengarkan. Yang pertama berita bahwa dia masih hidup hanya bisa diketahui olehmu saja. Anda tidak akan pernah bisa memberitahu orang lain tentang hal ini, tidak peduli seberapa dekat orang lain dengan Anda, kata Apoteonmu. Hanya kita berdua yang tahu bahwa dia masih hidup, bahkan air mata bintang bibi bela diri yang telah mengikuti guru belum diberitahu tentang ini. Aku berjanji padamu tentang ini, Apoteosis Bella berkata dengan suara yang dalam. Yang kedua guru ingin Anda memanfaatkan waktu dan mengambil buah naga suci untuk memulihkan diri, kata Apoteonmu sambil tersenyum. Cobalah untuk pulih kembali ke kondisi prima Anda dalam beberapa bulan. Selain itu, saya juga membawa Anda beberapa ramuan penyembuhan yang dapat mempercepat pemulihan Anda. Apoteosis Bella dengan tegas mengangguk dan berkata, tidak masalah. Setelah mendapatkan buah naga suci, saya yakin saya bisa kembali ke kondisi prima saya paling lama dalam beberapa bulan. Yang ketiga guru membutuhkan kristal immortal dan esensi kristal. Lebih banyak lebih baik. Setelah mendapatkan kristal immortal dan kristal, saya harus segera kembali dan memberikannya kepadanya. Apoteosis Bella mengambil napas dalam-dalam dan berkata, aku akan melihat seseorang untuk mengambil semua kristal immortal dan esensi kristal dan membawanya kepada Anda. Apoteonmu mengangguk dan berkata, masalah keempat adalah tentang wilayah kekaisaran Tang besar yang diciptakan oleh guru. Misty Spring Ocean diputuskan sebagai situs, jadi guru memerintahkan saya untuk memberitahu Anda bahwa dia ingin menugaskan beberapa orang untuk melakukan kampanye pembersihan untuk seluruh lingkup pengaruh Immortal Lyceum sebaiknya menghapus semua musuh yang tersembunyi sebanyak mungkin. Setelah kita menyelamatkan 4 saudara lelaki dan saudara perempuanku, Kekaisaran Tang besar akan berpusat di Misty Spring Ocean dan mulai memperluas wilayahnya ke semua arah. Saya sendiri sudah melakukan kampanye seperti itu. Saya akan memeriksanya dan melakukannya sendiri saat diperlukan. Saya akan memastikan semua orang yang bermasalah di bawah saya akan dibersihkan dalam waktu singkat. Apoteosis Bella mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia memanggil kembali kedua orang tua dan mengeluarkan perintah dengan suara yang dalam. Anda memiliki 2 jam untuk mengumpulkan semua kristal immortal dan esensi kristal kami. Kedua tetua bertukar pandang dan segera mengangguk. 2 jam kemudian, mereka kembali dengan cincin interspatial. Orang tua itu kemudian melaporkan, Yang Mulia, kami memiliki lebih dari 450 juta kristal immortal dan 87 juta kristal esensi di gudang harta kami. Semuanya ada di cincin ini. Apoteosis Bella sedikit mengangguk dan memerintahkan, berikan ke Apoteonmu. Pria tua itu ragu-ragu dan memaksakan senyum. Yang Mulia, Lyceum Immortal kita tidak akan memiliki sepotong kristal immortal atau esensi kristal tersisa. 6 bulan kemudian adalah hari pemberian, jika kita tidak memiliki kristal dan kristal immortal saat itu. Apoteosis Bella melambaikan tangannya. Secara alami kita akan memiliki cara pada saat itu. Setelah mendengarnya, pria tua itu menyerahkan cincin itu dengan sejumlah besar kristal immortal dan esensi kristal kepada Apoteonmu dan kemudian pergi lagi bersama wanita tua itu. Apoteosis Bella mengambil napas dalam-dalam dan memandang Apoteonmu, berkata, dia kembali, jadi bagaimana dengan dia? Niat membunuh muncul di mata Apoteonmu dan dia menjawab dengan acuh tak acuh, dia adalah salah satu penyergap yang mengepung guru saat itu. Seolah mendengar hal yang paling sulit dipercaya di dunia, Apoteon Bella berseru dengan terkejut, bagaimana mungkin? Meskipun dia saingan cintaku, tidak ada yang mengenalnya lebih baik dariku. Saya sangat yakin dia akan mati untuk Xiu, tapi bagaimana bisa? Dia tidak akan bertindak untuk membunuh guru jika bukan karena Shed Demon Zhu Wushu, kata Apoteonmu. Namun, dia adalah murid Shed Demon. Setelah dia menyergap guru, dia langsung bunuh diri. Meskipun demikian, fakta bahwa dia telah melukai guru tidak pernah dapat disangkal. Apoteosis Bella sekarang benar-benar terguncang. Shed Demon Zhu Wushu. Tidak heran bayangan Shed Demon selalu di belakang Great Emperor Danxing dan Zither Demon Jiuyao ketika mereka menyerang Sekte Suci Vermilion Bird selama ini. Bahkan rumor mengatakan bahwa Shed Demon juga secara pribadi membantai beberapa tetua Vermilion Bird Holy Sect. Rumor itu ternyata benar. Shed Demon Supreme Zhu Wushu benar-benar salah satu musuh. Apoteosis Immortal Bella mengepalkan tinjunya dan dengan dingin berkata,
Tidak peduli siapa mereka, siapapun yang berani melukainya adalah musuhku, termasuk dia. Yang terbaik dia meninggal. Jika dia hidup, aku juga tidak akan pernah membiarkan dia bersenang-senang. Itu tidak bisa dilakukan, Yang Mulia. Apotheonmu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan sendiri berkata bahwa dia masih hidup. Tetapi semua yang terjadi di antara mereka semuanya telah dihapuskan dan mereka tidak lain adalah orang asing sekarang. Selanjutnya, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Guru sekarang memiliki cukup banyak wanita. Apoteosis Bella menggigil dan tampak kosong untuk waktu yang lama. Kemudian, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, hahaha, dia akhirnya bertobat, ya. Hahaha, dia akhirnya menegakkan pikirannya. Memiliki banyak wanita itu hebat. Lebih banyak lebih baik. Saya senang bahkan jika dia menginginkan semua wanita di dunia immortal. Hahaha. Kamu, Apotheonmu tidak percaya. Apa kamu tidak merasa? Apoteosis senyum Bella sangat cerah saat dia memotongnya. Apa, cemburu? Mengapa saya harus cemburu? Jika dia membuka hatinya untuk wanita lain, maka itu berarti aku punya kesempatan sendiri juga. Yang paling saya takuti adalah dia tidak tertarik pada wanita lain selain itu. Mendengar pernyataannya yang luar biasa itu membuat Apotheonmu tercengang dan terkejut. Dia hampir tidak bisa membayangkan seberapa dalam cinta apoteosis Bella untuk tuannya, untuk berpikir bahwa dia memiliki pikiran yang tidak konvensional dalam pikiran. Setelah beberapa lama, Apotheonmu menghela nafas panjang. Yang Mulia, saya jujur berpikir bahwa guru yang menerima perasaan Anda harus menjadi yang paling bangga dan terbaik dalam hidupnya. Dia mungkin belum mengatakan apa-apa tentang ini, tapi aku yakin dia sudah melihatmu sebagai salah satu orang terdekatnya. Apoteosis Bella mengangkat tangannya untuk menghapus air mata yang keluar dari matanya. Senyumnya yang berlinang namun cemerlang sangat menyentuh. Dia mengangguk dan menekankan setiap kata yang dia katakan, saya sangat percaya bahwa saya akan segera menjadi salah satu orang terdekatnya, orang penting lainnya di mata orang-orang yang dia sayangi. Lalu aku menantikan hari ketika aku bisa memanggilmu Tuan Nyonya, kata Apotheonmu. Karena itu, Apotheonmu tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah meninggalkan istana, ia pergi bersama Zenith Venerable dan Sui Monarch secara langsung. Namun, sebelum ketiganya pergi, Zenith Venerable dan Sui Monarch dengan tajam merasakan bahwa sosok yang sangat lemah muncul di gerbang istana di belakang mereka sambil melihat mereka bertiga pergi. Tiba-tiba, tubuh Apotheonmu bergetar setelah mendengar kata-kata yang dikirimkan ke telinganya. Kata-kata itu menembus jauh di dalam hatinya dan membuatnya sangat tersentuh dan memohon kekagumannya. Apa yang aku katakan padamu? Guru jelas memiliki hubungan yang dalam dengan Apoteosis Bella Feren Regalia. Sui Monarch mengirim transmisi suara. Memancarkan suaranya untuk menjawab, Zenith Venerable berkata, ya, saya pernah melihat Apoteosis Bella sebelumnya. Rumor bahkan mengatakan bahwa dia telah menembus ke tahap supremasi. Sebuah pembangkit tenaga listrik agung yang bermartabat, namun dia sebenarnya mengirim kami seperti ini berarti bahwa kunjungan Apotheonmu sangat penting. Tetapi faktor penting untuk ini terjadi sangat mungkin karena guru. Pertukaran di antara mereka berdua dengan cepat berakhir. Pada saat ini mereka berdua yakin bahwa ada hubungan yang mendalam antara tuan mereka, Kaisar Langit Besar Tang dan Kaisar Besar Kultivasi Bintang, atau setidaknya seseorang dari Sekte Suci Burung Vermilion. Hubungannya begitu dalam sehingga bahkan Apoteosis Bella yang terkenal karena cintanya yang mendalam kepada Star Cultivation Great Emperor harus mengirim mereka pergi bahkan di bawah kondisi yang sangat terluka untuk menunjukkan betapa pentingnya hal itu. Sebulan kemudian, kelompok 3 Apotheonmu kembali ke Misty Spring Ocean. Ketika ia menyerahkan 450 juta kristal immortal dan 87 juta kristal esensi kepada Tang Xiu, ia melaporkan pengalamannya ketika bertemu dengannya serta respons dan kata-kata Apoteosis Bella. Akhirnya, dia berkata, Tuan, Apoteosis Bella memberi kita semua kristal immortal dan esensi kristal ini, tetapi peti mati mereka juga sepenuhnya dikosongkan. Dia juga meninggalkan pesan kepada saya untuk disampaikan kepada Anda. Apa itu? Meskipun Tang Xiu sedikit menebak apa pesannya, dia masih bertanya dengan ekspresi rumit. Hati yang pernah jatuh cinta di masa lalu adalah cinta sejati yang tidak akan pernah membusuk atau berubah selama berabad-abad mendatang, kata Apotheonmu. Tang Xiu mengepalkan tangannya sebelum perlahan melonggarkan mereka. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berbicara kepada Apotheonmu, mulai hari ini, kamu dan Yaner akan ditempatkan untuk menjaga tebing istirahat. Anda tidak boleh pergi kecuali jika benar-benar diperlukan. Selanjutnya, Sui Monarch dan Zenith Venerable akan tinggal di sini untuk melindungi Misty Spring Island. Selama cuti Anda, saya telah mengatur arah hebat tiada taraf yang mengelilingi beberapa ratus mil radius sekitar Repose Cliff. Arai dapat menahan serangan dari ahli agung selama setidaknya 15 menit selama Anda mengendalikan Arai sendiri.
Lebih jauh, saya juga mengatur susunan teleportasi spasial yang dapat mengirim siapapun ke tempat tertentu sekitar puluhan ribu mil jauhnya. Kemana kamu pergi, Tuan? Tanya Apotheonmu dengan tergesa-gesa. Saya akan berangkat ke domain Immortal Naga Suci, sekitar 12 wilayah dari sini, untuk membeli sekumpulan gladiator Immortal emas sempurna. Saya juga mengambil BB Starters. Mereka akan menjadi pasukan tempur yang penting untuk menyelamatkan 4 saudara dan saudari bela diri Anda. Tapi domain Dewa Naga Suci cukup jauh dan beberapa daerah dalam perjalanan sangat kacau, Apotheonmu buru-buru berkata. Hanya membawa Martial Aeon Starters bersamamu, itu membuatku cemas. Tolong bawa juga Zenith Venerable dan Sui Monarch. Tidak, Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk mengambilnya. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku juga akan membawa Dragonfly dan Battle Fang bersamaku bersama BB Starters. Aku tahu Battle Fang, tapi siapa pria capung ini? Apotheonmu bingung. Senyum muncul di sudut mulut Tang Xiu. Yah, dia laki-laki yang aku temui dalam perjalanan ke Misty Spring Ocean dan juga adik laki-lakimu. Saya sendiri tidak mengharapkannya. Itu atas kemauan bahwa saya memilih bocah seperti harta ini. Maksudmu, Junior Brother Dragonfly adalah sangat istimewa. Tanya Apotheonmu dengan heran. Cukup istimewa dan jelas sesuatu yang tidak bisa kau bayangkan. Tang Xiu berkata, dengan bersamanya, aku yakin aku bisa mengurangi banyak masalah di jalan. Yah, tempat ini adalah milikmu untuk dikelola, dan alih-alih menunggu hari keberuntungan yang akan datang, aku akan pergi hari ini. Kami pasti akan datang dalam beberapa bulan paling cepat, atau paling lambat setengah tahun, meskipun kami harus mengesampingkan rencana kami untuk menyelamatkan keempat orang itu untuk saat ini. Peluang terbaik untuk menyelamatkan mereka adalah ketika kita memang sudah dipersiapkan dengan baik. Saya yakin kami masih punya cukup waktu walaupun kami harus menunda setengah tahun lagi. Apotheonmu mengangguk. Di ruang luas dunia immortal yang tak terbatas. Tang Xiu diam-diam duduk bersila dalam kultivasi di atas barace emas yang ditarik oleh binatang Cloud Percher. Dragonfly dan Battle Fang juga duduk bersila membenamkan diri dalam kultivasi di sisinya. Hanya Starters yang mengenakan jubah hitam dan memegang pedang immortal yang dengan tenang menatap sekitarnya. Starters tidak tahu mengapa Tang Xiu hanya membawa mereka bertiga dalam perjalanan keluar. Berdasarkan pengamatannya terhadap Tang Xiu selama ini, dia selalu berpikir bahwa Tang Xiu adalah seseorang yang takut mati, jadi dia menghabiskan sejumlah besar kristal immortal dan esensi kristal untuk membeli sejumlah besar dewa emas dan 3 dewa emas sempurna, dari arena narapidana. Namun, ada juga situasi khusus lainnya. Tuannya jarang berbicara dengannya dan sepertinya menghindarinya, jika tidak langsung menolaknya. Apakah kita dekat Kastil Agarik? Tiba-tiba, Tang Xiu membuka matanya dan bertanya. Starters ditarik kembali dari pikirannya dan mengangguk. Iya, kita masih beberapa juta kilometer jauhnya dari Kastil Agarik. Kita harus berada di sana dalam waktu setengah dupa. Apakah Anda ingin mengunjungi Kastil Agarik, Yang Mulia? Iya, aku ingin mengunjungi Kastil Agarik, kata Tang Xiu, mungkin ada rejeki nomplok yang tak terduga di sana. Apakah kamu mungkin ingin membeli jamur payung atau jamur beracun? Tanya Starters. 1325. Iya, diketahui bahwa Kastil Agarik kaya akan jamur beracun, di antaranya Toadstool 5 warna dan Rainbow Toadstool adalah yang paling manjur. Jika kebetulan saya bisa membeli 2 jamur beracun ini, saya bisa memperbaiki beberapa pil racun yang akan sangat membantu kita mengatasi masalah keamanan kita. Kamu juga mahir dalam memurnikan pil racun, Yang Mulia. Air mata Star terkejut. Yah, aku secara alami mahir dalam hal-hal yang dapat melindungi hidupku atau bahkan membunuh musuh, ingatlah. Tang Xiu sedikit tersenyum. Starters hanya bisa memutar matanya secara rahasia. Meskipun memiliki mentalitas yang kuat, dia masih terdiam oleh Tang Xiu karena dia belum pernah melihat seseorang yang begitu takut mati. Tidak peduli apapun situasinya, orang ini selalu menempatkan keselamatannya sebagai prioritas karena takut bahwa suatu hari ia akan terbunuh karena kurangnya sarana yang menyelamatkan jiwa. Begitu banyak untuk orang yang menyebut dirinya Kaisar Surgawi, ya. Air mata Star akhirnya mendefinisikan Tang Xiu seperti itu di dalam hati. Di Kastil Agarik, kota itu berbentuk seperti jamur. Kota ini tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota besar lain yang pernah dikunjungi Tang Xiu, tetapi ras yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini, dan jumlahnya mencapai ratusan juta. Penggarap mengendarai pedang atau dewa mereka yang mengeluarkan aura besar mereka bisa dilihat di sana-sini. Berbagai ras dan makhluk hidup dengan berbagai penampilan sibuk menggunakan segala macam cara. Semakin mereka mendekati Kastil Agarik, semakin sering mereka bertemu petani. Namun, setiap kultivator yang tinggal di dunia immortal memiliki penglihatan yang unik,
dan hanya dari barace emas yang dikendarai oleh kelompok Tang Xiu saja sudah cukup untuk memberitahu mereka bahwa keempat orang ini sangat kuat. Setelah semua, hanya binatang Cloud Percher yang memancarkan cahaya putih lembut saja tampaknya menjadi Immortal Beast kelas atas. Segera setelah itu, kelompok Tang Xiu hanya berjarak 500 km dari gerbang kota Kastil Agarik. Agar tidak menarik perhatian yang tidak dibutuhkan, mereka berempat turun dari barace emas dan Tang Xiu menyingkirkan kereta dan binatang Cloud Percher ke artefak Heavenly Abode ketika mereka kemudian terbang ke Kastil Agarik. Sudah berapa lama sejak aku datang ke sini terakhir kali? Ribuan tahun yang lalu. Tang Xiu memandang sekeliling pada bangunan kecil mirip jamur di sekitarnya dan tidak bisa membantu tetapi mengeluh. Ribuan tahun, ya, Starters hanya bisa menamparkan bibirnya, menatap Tang Xiu dengan pandangan menghina. Dia tidak membelinya sama sekali. Bagaimanapun, seorang immortal, tepatnya yang biasa, hanya bisa hidup selama beberapa ribu tahun. Di kota, teriakan penjajah berteriak dagangan mereka terus-menerus memenuhi atmosfer, dan semua jenis toko dan kios mencoba yang terbaik untuk menarik pelanggan dari semua lapisan masyarakat. Rumah Phantasmagorik. Itu adalah toko besar di dalam Kastil Agarik yang terlihat mengesankan hanya dari penampilan luarnya saja. Toko-toko lainnya terlihat memiliki banyak pegawai yang bertindak seperti pemasar, menangis keras untuk menarik pelanggan ke toko mereka. Tapi rumah Phantasmagorik hanya memiliki 4 pria besar berdiri di luar yang menatap para pejalan kaki dengan dingin, seperti halnya penjaga yang mengawasi. Ini tempatnya. Tang Xiu biasanya melindungi tempat ini, tetapi tidak ada rumah Phantasmagorik saat itu, yang berarti toko ini bukan pemain lama di sini. Namun, bisa menempati toko yang sedemikian besar di Kastil Agarik menunjukkan bahwa pemilik, keluarga, atau klan harus cukup kuat. Setelah masuk, ruang terbuka besar dengan banyak jamur beracun yang tampak berada di tempat yang salah tiba-tiba dihadirkan di depan mata mereka. Namun, dilihat dari kualitasnya, semuanya hanyalah jamur beracun biasa. Selain semua jamur ini, ada juga beberapa produk lain, tetapi kualitasnya rata-rata. Selamat datang di emporium kami, pelanggan terhormat. Boleh saya tahu apa yang ingin Anda beli? Petugas wanita cantik berpakaian putih menyambut dan bertanya dengan senyum profesional. Aku ingin membeli jamur beracun, dan nilainya setidaknya harus 5 warna. Jika rumah Phantasmagorik Anda memilikinya dan harganya terjangkau, saya akan membayarnya langsung. Tetapi saya akan kecewa jika Anda tidak memilikinya dan akan segera pergi. Toadstool 5 warna, dan itu adalah kualitas terendah. Ekspresi panitera wanita itu bergeser dan dia mengamati kelompok Tang Xiu yang terdiri dari 4 orang. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu ikuti saya ke lantai 6. Barang berharga rumah Phantasmagorik kami disimpan di lantai 6. Namun, yang terhormat pelindung mungkin harus mempersiapkan secara psikologis karena barang-barang di sana sangat mahal. Adalah urusan Anda untuk menetapkan barang menjadi mahal atau murah, tapi itu nilai dan nilainya yang penting bagi saya. Tang Xiu dengan tenang berkata, jika Anda memiliki beberapa barang bagus di sini, saya akan senang membelinya bahkan jika saya harus menghabiskan lebih banyak. Wanita penjual pakaian putih itu sedikit tersenyum dan membawa keempatnya ke lantai 6. Sebuah aula yang luas tiba-tiba muncul di depan semua orang dengan total 108 stand di dalamnya, masing-masing memajang satu item. Hei, Isbek, aku melihat menara teratai emas oktagam ini lebih dulu. Saya tidak akan menyerah pada mereka. Jangan pernah berpikir Anda dapat menggunakan kekuatan sekte bela diri besar Anda untuk memprovokasi saya di sini. Lebih buruk datang terburuk, saya hanya akan membunuhmu dan pergi. Seorang pria tua berambut perak dengan tongkat menatap tajam pada seorang pria yang dikelilingi oleh 5 orang lain dan berteriak dengan tajam. Pemimpin kelima lelaki itu, seorang lelaki berwajah kejam dengan hidung bengkok dan mata segitiga menatap tajam pada lelaki tua itu dan dengan dingin berkata, kamu bisa mencobanya. Kelompok-kelompok kekuatan Fast Martial Sect akan tiba di sini sebelum Anda dapat membunuh saya. Bajingan tua, Octagon's Golden Lotus Minaret adalah artefak yang hanya dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Dewa Emas. Kamu hanya dewa surgawi, sial, namun kamu ingin memilikinya. Pria tua itu dengan marah berteriak, mengapa saya tidak bisa memilikinya, berdebah. Saya secara alami bisa menggunakannya ketika saya menerobos ke Golden Immortal Stage suatu hari, tetapi orang hanya bisa menemukan Octagon's Golden Lotus Minaret ini dengan kebetulan. Isbek mengepalkan tangannya dan langsung mencubit token pesan untuk mengirim pesan setelah melihat tatapan ganas di mata lelaki tua itu. Setelah itu, dia dengan bangga menyatakan, kamu bisa bertindak sombong sekarang, tetapi ketika para ahli dari sekte saya datang ke sini, Anda pasti akan berlutut dan memohon belas kasihan. Ekspresi pria tua itu berubah dan ekspresinya berubah ragu-ragu. Kemudian, dia menoleh ke pelayan toko yang pendiam dan berkata dengan suara yang dalam,
kamu juga tahu kebiasaan dunia immortal bahwa harta yang dilihat dan diminati oleh banyak orang adalah penawar tertinggi, bukan? Asisten toko mengangguk dan berkata, itu benar. Apakah Anda ingin ditenderkan? Betul, saya ingin ditenderkan. Orang tua itu dengan tegas mengatakan, harga menara lotus emas Octagems adalah 2 juta kristal immortal. Saya menawar 2,1 juta untuk itu. Isbek berteriak dengan marah, hei, bangsa tua, Anda berani memamerkan kekayaan Anda kepada saya. Anda benar-benar ingin dilecehkan di sini. Saya menawar 3 juta kristal immortal untuk menara emas lotus Octagems ini. Pria tua itu sedikit mengerutkan kening dan mengikuti dengan dingin. 4 juta. Isbek berteriak, 5 juta. Kerutan pria tua itu semakin dalam. Setelah diam lama, dia perlahan berkata, 5,5 juta kristal immortal. Hanya itu yang bisa saya ambil. Jika Anda dapat menawar lebih tinggi, Anda dapat memiliki menara lotus emas Octagems ini. Wajah Isbek menjadi hitam. Meskipun dia sangat kaya, penatua keluarganya, yang adalah pejabat senior dari Fast Martial Sect, biasanya memberinya banyak kristal immortal, tetapi yang dia miliki sekarang hanya 6 juta kristal immortal. Jika dia mengambil begitu banyak kristal immortal secara tiba-tiba, dia akan menjadi sangat miskin selama 100 tahun ke depan. Namun, jika dia tidak mendapatkannya, dia akan kehilangan muka di depan orang menyebalkan tua ini. Dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi selama bertahun-tahun begitu masalah hari ini disebarkan. 5,6 juta kristal immortal. Isbek mengertakkan gigi dan berteriak tajam. Pria tua itu tampak pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum berbalik untuk pergi. 6 juta kristal immortal. Di dekatnya, Tang Xiu sedikit terkekeh dan segera pergi ke arah mereka. Orang tua yang baru saja akan pergi tiba-tiba memiliki perubahan ekspresi dan segera menahan diri untuk tidak pergi, menatap Tang Xiu dengan wajah terkejut. Tang Xiu melirik asisten toko dan tersenyum berkata, menghadapi harta karun seperti itu, orang yang mengajukan tawaran tertinggi akan mendapatkannya, bukankah begitu? Kamu benar, asisten toko tersenyum. Tang Xiu kemudian bergeser ke Isbek dan bertanya, kamu ingin terus menawar? Jika tidak, maka artefak menara lotus emas Octagem ini adalah milikku. Jika Anda terus menawar, saya akan terus meningkatkan penawaran juga. Isbek tidak pernah bermimpi bahwa seseorang akan mengganggunya di tengah jalan. Dia memelototi Tang Xiu dengan keras dan dengan marah berteriak, dari mana saja omong kosong ini? Apakah Anda bahkan berpikir Anda memenuhi syarat untuk bersaing dengan ayah besar ini? Apakah Anda sudah bosan hidup? Menamparkan. Tang Xiu bergerak secepat kilat, menamparkan wajahnya, dan mengirimnya terbang puluhan meter sebelum orang itu jatuh dengan keras ke lantai. Dia kemudian mencibir dan berkata, berani bertindak begitu arogan di depan saya. Kau yang pertama dari mereka yang berani menghinaku dan belum mati. Waspadalah. FCK, Anda berani mengenai seseorang dari sekte bela diri yang luas. Anda benar-benar lelah hidup, bukan? Ahli bumi immortal dari sekte bela diri yang luas dengan marah meraung dan menyerang, dan 3 lainnya di sampingnya juga melepaskan pedang immortal mereka dengan postur yang siap untuk keluar semua. Kau tahu, aku tidak membunuhmu untuk menamparkan pemilik toko ini. Tang Xiu mencibir. Tapi karena kamu mencari kematian, maka biarkan aku memenuhi keinginanmu. Saat suaranya memudar, seberkas cahaya ditembakkan dan langsung mengenai keempat orang itu, langsung membunuh mereka tanpa mereka dapat menghalangi atau menghindarinya. Orang yang mengambil tindakan adalah Battle Peng. Asisten toko ingin menghentikannya, tetapi dia sudah terlambat dan hanya bisa melihat 4 orang mati tanpa daya. Dia buru-buru berteriak, hei, kamu tidak diizinkan membunuh siapapun di toko kami. Setelah Battle Peng membunuh 4 orang dalam sekejap, ia tidak berhenti bergerak dan dengan cepat memenggal Isbek dan meninju tubuhnya menjadi bubur. Baru kemudian dia terlihat puas dan berkata, Tuanku sudah memberi kamu wajah dan hanya menamparkan orang ini. Namun mereka bersikeras untuk mencari tahu kematian mereka sendiri, jadi kami tidak punya pilihan selain bertindak sesuai dengan itu. Kalian, asisten toko itu geram. Tang Xiu dengan dingin menatapnya dan berkata, ada apa? Kami membunuh mereka dan hanya itu. Apa masalahnya? Hanya beberapa semut dan Anda ingin repot tentang hal sepele seperti itu. Rumah Pantasmagorik Anda menjalankan bisnis di sini tetapi sering-sering menyodok bisnis orang lain. Anda dapat dengan mudah memancing masalah untuk diri sendiri. Anda sebaiknya diam dan berurusan dengan saya secara langsung. WHOOSH. Sesosok berkedip dan langsung muncul sebelum semua orang cepat kilat. Sosok itu adalah seorang pria dengan aura ilmiah halus dan lembut memegang kipas dan mengocoknya. Dia melirik keempat mayat di lantai dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang baru saja Anda katakan memang benar, Tuan. Tapi kebiasaan rumah Pantasmagorik kita tidak boleh dilanggar. Kami tidak punya pilihan selain ikut campur kecuali Anda memiliki kekuatan untuk menyingkirkan kami.
Aku bisa membunuhmu dalam 2 nafas. Apakah Anda percaya atau tidak? Battle Peng mencibir. Pria parubaya itu juga seorang Golden Immortal, tetapi kulitnya berubah ketika dia merasakan aura langsung dirilis oleh Battle Peng. Dia dengan ringan tersenyum dan berkata, hanya satu dewa emas mungkin tidak cukup untuk menakuti rumah Phantasmagorik, ingatlah. Bintang air mata, yang berdiri di samping Tang Xiu, hanya melepaskan auranya dalam sekejap, tetapi pria parubaya itu lumpuh dan tampak ngeri, sementara sikapnya berubah 180 derajat tiba-tiba. Maafkan saya karena telah menyinggung Anda, senior. Pria parubaya itu merasa sangat gelisah dan dia tiba-tiba menjadi sangat hormat. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat immortal emas itu, hanya ada beberapa dewa emas yang disempurnakan dalam domain immortal. Bahkan orang terkuat di Kastil Agarik sangat mungkin hanya pada Golden Immortal Stage tahap akhir. Starter sendiri terlalu malas untuk peduli tentang pria ini dan tetap diam sambil berdiri di samping Tang Xiu dengan tenang. Jadi 6 kristal immortal untuk benda ini, iya. Kata Tang Xiu dengan acuh tak acuh. Pria parubaya itu dengan cepat berkata, tidak, hanya 2 juta kristal immortal dan menara emas Lotus Octagem ini milikmu. Saya tidak berpikir ada orang yang berani keberatan. Pria tua berwajah pucat itu dengan cepat mengangguk dengan pandangan malu-malu dan berkata, aku juga tidak akan berani. Hanya seseorang seperti senior yang memiliki kualifikasi untuk menggunakan harta ini. Tang Xiu sedikit tersenyum dan dia mengeluarkan 2 juta kristal immortal, melemparkannya ke pria parubaya, dan berkata, aku butuh semua jamur beracun berwarna, atau yang terbaik, beberapa yang berwarna 7. Asisten toko Anda membawa saya ke lantai 6, jadi Anda memiliki beberapa dari mereka untuk dijual, bukan? Toko kami memiliki semua jamur beracun berwarna, dan kebetulan kami menerima kiriman 2 hari yang lalu. Namun, saat ini kami tidak memiliki 7 warna. Jika pelindung terhormat benar-benar membutuhkannya, Anda harus menunggu beberapa saat. Kami telah menghabiskan beberapa tahun untuk pengaturan ini dan kami harus hampir memanennya, jadi ketika saatnya tiba, kami akan membawa jamur payung 7 warna dikirimkan ke sini. Tepatnya berapa lama? Tepatnya. Tanya Tang Xiu. Sekitar 3 bulan jika tidak ada kecelakaan, kata pria parubaya itu. Tang Xiu mengangguk dan perlahan berkata, kalau begitu, jual dulu yang 5 warna. Saya akan memberikan 100.000 kristal immortal sebagai deposit pertama dan saya akan kembali ke sini untuk membeli 7 warna 3 bulan kemudian. Pria parubaya itu ragu-ragu dan berkata, patron yang terhormat, harga jamur payung 5 warna sudah sangat mahal, yang 7 warna jauh lebih tinggi. Apakah Anda benar-benar akan membelinya? Berapa harga untuk 2 jamur payung, tepatnya? Tanya Tang Xiu. 5 warna dengan harga 1 juta kristal immortal, dan 7 warna pada 8 juta kristal immortal, jawab pria parubaya itu. Tang Xiu kemudian langsung menyerahkannya 2 juta kristal immortal dan dengan ringan berkata, kalau begitu aku akan memberimu 1 juta lebih sebagai deposit, 7 juta sisanya akan dibayarkan kepada Anda secara langsung ketika saya melihat jamur payung 7 warna. Lagi pula, membelanjakan sedikit uang tidak ada artinya bagi saya. Mata pria parubaya itu menyala dan dia dengan senang tersenyum. Tolong yakinlah, pelindung terhormat. Saya pasti akan menyimpan jamur payung 7 warna untuk Anda ketika pengiriman tiba. Segera setelah itu, Tang Xiu mengambil jamur payung 5 warna seukuran kepalan tangan dan diam-diam bahagia di dalam hati ketika melihatnya. Jamur 5 warna dapat dibuat menjadi beberapa pil racun yang sangat baik, tetapi jika ia bisa mendapatkan 7 pil berwarna, pil racun yang disulingnya kemungkinan dapat menyebabkan kerusakan parah pada Perfected Golden Immortals. Baiklah, ayo pergi. Tang Xiu kemudian membawa kelompoknya untuk meninggalkan rumah Phantasmagorik. Saat mereka berjalan 1 kilometer di jalan dengan arus orang yang tak ada habisnya, ekspresi Tang Xiu bergeser dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia kemudian menoleh dan berkata, mari kita pergi ke kedai teh di depan. Bawa pria itu padaku. Aku akan menunggu. Battle Peng sedikit mengangguk dan lari ke arah pria tua itu menguntit mereka. Beberapa menit kemudian, ketika teh wangi dari kedai teh baru saja dikirimkan ke Tang Xiu, penguntit tua itu berjalan ke dalam kedai teh. Dia ragu-ragu sebentar dan menatap Tang Xiu dengan waspada. Kamu bisa bicara sekarang. Tang Xiu menyesap teh wangi dan memandangi lelaki tua itu. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, bolehkah saya bertanya apakah senior memiliki 1 juta Crystal Essences? Tang Xiu mengerutkan alisnya dan berkata, 1 juta Crystal Essences tidak lain adalah sejumlah kecil uang yang bisa saya ambil kapan saja. Kenapa kamu bertanya? Pria tua itu tampak bahagia dan bertanya lagi, aku ingin tahu apakah senior pernah mendengar tentang token pengejek jiwa. Kulit Tang Xiu berubah dan dia mengangguk. Token pengejaran jiwa berasal dari Battle Soul Supreme, dan hanya ada 9 dari mereka yang beredar di dunia immortal,
6 dari mereka telah muncul, dan setiap orang yang pernah memegangnya dapat mengajukan permohonan kepada Battle Soul Supreme, di mana ia kemudian bertindak untuk memenuhi permintaan orang tersebut terlepas dari apa itu. Kau keliru dalam hal ini, kata pria tua itu. Token pengejaran jiwa ketujuh sebenarnya muncul sekitar 260 tahun yang lalu. Setelah Battle Soul Supreme menerima token pengejaran jiwa, ia mengejar Chromatic Serpent Supreme selama 1 abad sebelum akhirnya membunuhnya di beberapa reruntuhan terpencil. Jadi masih ada 2 token pengejaran jiwa yang tersisa. Tang Xiu memicingkan matanya dan dengan samar bertanya, apakah Anda memiliki token Pursuit jiwa, secara kebetulan? Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak punya token pengejaran jiwa, tetapi saya punya informasi tentang itu. Jika senior bersedia membayar saya 1 juta Crystal Essences, saya dapat memberitahu Anda tentang hal itu. Saya menjamin keandalan informasi ini dan fakta bahwa itu tidak sulit diperoleh. Namun ada satu hal yang ingin saya ketahui. Berapa kali Anda menjual informasi tentang token pengejaran jiwa ini? Tanya Tang Xiu dengan ringan. Tidak, aku belum menjual info kepada siapapun. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Kamu yang pertama. Tang Xiu mengangguk. Ayo lihat. Jika info Anda benar, saya dapat memberi Anda 1 juta Crystal Essences. Tapi, izinkan saya memberitahu Anda terus terang sekarang. Saya hanya bisa memberi Anda 500.000 esensi kristal sekarang dan saya akan membayar Anda 500.000 yang tersisa ketika saya mendapatkan token Pursuit jiwa. Tidak masalah. Pria tua itu tampak bersemangat dan mentransmisikan suaranya. Token Pursuit jiwa sekarang diimmortalkan di Sekte Bela Diri yang luas dan dijaga oleh leluhurnya, satu-satunya Dewa Emas yang sempurna di sana, bersama dengan 18 Dewa Emas. Dan bagaimana kamu tahu itu? Tanya Tang Xiu dengan cemberut. Ekspresi kebencian bersinar di mata lelaki tua itu. Dia mengepalkan tangannya dan dengan keras berkata, Putri Wakil Master Sekte dari Sekte Bela Diri yang luas adalah wanita yang aku cintai. Tetapi karena saya tidak memiliki latar belakang dan kurangnya bakat dalam kultivasi, saya akhirnya dipukuli dan dia meninggal di bawah tekanan sekte sendiri. Aku membenci diriku sendiri karena tidak memiliki kemampuan, kalau tidak aku akan membunuh seluruh sekte bela diri yang luas sendirian. Tang Xiu mengangguk dan berkata, maaf jika ini membuat Anda mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ambil 0,5 juta Crystal Essences ini. Saya akan menghubungi Anda secara pribadi ketika saya mendapatkan token pengejaran jiwa dan memberi Anda sisanya. Tetapi jika Anda menipu saya berjanji Anda akan mengejar tanpa akhir tidak peduli sudut mana dari Immortal Domain yang Anda coba sembunyikan. Lelaki tua itu menerima 0,5 juta Crystal Essences dan dengan tegas berkata, jika senior tidak percaya padaku, kamu pertama-tama bisa memberikan segel padaku. Saya tahu bahwa banyak pembangkit tenaga listrik top dapat membuat segel yang seperti ini. Tang Xiu sedikit tersenyum dan datang ke depan pria tua itu. Dia menepuk pundaknya dengan lembut dan, setelah menanyakan token pesannya, dia kemudian berbalik dan pergi. Dia sudah menyegelku. Ekspresi pria tua itu bergeser dan menyaksikan Tang Xiu pergi. Tapi ekspresinya rumit karena dia tidak pernah memperhatikan bagaimana Tang Xiu melemparkan dan menempelkan segel itu padanya. Di luar kastil Agarik, mata Tang Xiu berkilau. Dia tidak berencana untuk pergi ke Sekte Bela Diri yang luas segera. Setelah semua, ada Immortal Emas sempurna yang memegang benteng di sana. Berdengung. Setelah mengaktifkan token pesan, Tang Xiu memimpin kelompok 3 peng pertempuran untuk melanjutkan perjalanannya. Domain Immortal Naga Suci. Wilayah ini pasti bisa berada di peringkat 10 besar di antara semua domain immortal besar di dunia immortal. Dewa Emas dapat dilihat secara harfiah di mana-mana di wilayah ini, dan orang bisa sering bertemu dengan Dewa Emas yang sempurna bahkan beberapa Supremes muncul di wilayah ini sesekali. Markas besar arena narapidana didirikan di domain Immortal Naga Suci, dan bahkan telah menjadi kota dengan sendirinya bernama Penjara Cell City. Wilayah selatan kota Penjara Cell. Di halaman yang bobrok, Old Sicamore berbaring di kursi geladak, cegukan nyaman dan bersenandung beberapa lagu, sementara serigala bertanduk berjongkok dan meringkuk di kakinya dengan tatapan lesu. Ding, ding. Lonceng perak di pintu tiba-tiba terdengar dan seorang gadis remaja berkuncir kuda muncul di halaman seperti embusan angin dan berteriak dengan wajah tersenyum, Hei, kakek Sicamore, Anda punya beberapa tamu. Sicamore tua memutar matanya dan bersenandung. Memem kamu tahu benda tua ini baru saja membunuh beberapa anak kucing dan anak guk-guk beberapa hari yang lalu, kan? Tulang lamaku telah bekerja terlalu keras, seluruh tubuhku sekarang sakit. Katakan saja pada ibumu untuk menerima tamu, bukan? Oh sayang, aku benar-benar terlalu tua dan benar-benar jengkel sekarang. Hanya beberapa tugas yang cukup untuk membuat punggungku sakit dan kakiku kram. Gadis itu muncul di sampingnya dengan wajah tersenyum ketika dia mengulurkan tangan dan memutar telinga pria tua itu, sambil menyeringai berkata,
ibu sudah pergi untuk membimbing tamu lain dan kami berdua adalah satu-satunya yang tersisa di rumah. Apakah Anda benar-benar ingin membuat saya bekerja sebagai panduan sekarang? Si Chamore tua terkejut, mengibaskan tangan gadis itu, dan menggelengkan kepalanya, tidak. Anda tidak akan pergi. Aku akan pergi. Kapan Anda tidak membuat banyak masalah ketika Anda menjadi panduan? Tetap diam dan aku akan pergi sendiri. Tapi itu aneh. Bukankah Anda mengatakan ada tamu di sini? Kenapa aku tidak bisa melihat mereka? Gadis itu mengerutkan bibirnya dan bersenandung. Para tamu itu punya nafsu makan besar. Mereka berteriak bahwa mereka ingin Old si Chamore keluar dan menyapa mereka secara pribadi. Yah, pada awalnya saya ingin menuangkannya sepanci air dingin, tetapi siapa yang menyangka ada orang jahat di sekitarnya. Kedua orang itu membuat saya sedikit takut. Mata si Chamore yang tua berkilau, tetapi dia masih berdiri dengan lamban. Sambil menyeret tubuhnya keluar, dia berkata, mereka yang ingin saya sapa secara pribadi kemungkinan adalah pelanggan lama saya. Tapi kau gadis yang tidak pernah takut pada Dewa Emas yang sempurna, namun ada beberapa yang bisa membuatmu takut seperti sekarang. Itu cukup menarik. Gadis itu memutar matanya dan mengikuti sambil menyeringai. Di luar halaman, setelah si Chamore tua melihat keempat orang itu, matanya langsung menyipit. Dia terutama berhenti sejenak ketika dia melihat air mata Star sebelum beralih ke Tang Xiu, yang jelas-jelas pemimpinnya. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum, salam dan senang bertemu dengan Anda, tamu yang terhormat. Anda terlihat asing, tetapi Anda ternyata tahu si Chamore tua ini. Bolehkah saya tahu Tuhan mana yang merekomendasikan saya kepada Anda? Ekspresi rumit muncul di mata Tang Xiu dan dia berkata dengan sedikit senyum, ada pengemis kecil yang berbicara tentang si Chamore kecil di penjara Cell City. Aku hanya tidak menyangka bahwa si Chamore kecil sekarang telah menjadi si Chamore tua. Pengemis kecil, tubuh si Chamore tua bergetar dan sinar yang tajam dan ganas bersinar di matanya. Tubuh reyotnya tegak dalam sekejap. Aura besar keluar dari dirinya dan dia berteriak dengan suara yang dalam, siapa kamu, Tuan? Bagaimana Anda mengenalnya? Kamu bisa memanggilku Kaisar Tang Agung Langit, kata Tang Xiu dengan tenang. Mengenai bagaimana aku tahu, tidak nyaman untuk memberitahumu sekarang. Si Chamore tua, ada sesuatu yang perlu saya lakukan di Prison Cell City dan saya ingin Anda menjadi pemandu saya di sini. Saya akan menghargai Anda dengan baik jika Anda melakukannya dengan baik. Si Chamore tua menatap lekat-lekat Tang Xiu. Setelah 15 menit, ia menarik napas dalam-dalam dan sosoknya kembali ke keadaan reyotnya lagi sementara juga menyatukan auranya. Pengemis kecil adalah saudara lelakinya yang berdarah dulunya bintang baru yang bangkit di dunia immortal yang menarik perhatian banyak orang kuat, selain dari identitasnya yang lain sebagai murid kaisar besar kultivasi bintang. Sudah lebih dari 5.000 tahun. Mereka yang tahu bahwa dia adalah kakak laki-laki pengemis kecil benar-benar memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Tapi orang-orang itu kebanyakan dari mereka sudah matikan. Baiklah, aku akan menjadi pemandumu. Si Chamore tua menarik pandangannya, melambai pada gadis kecil di sebelahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, aku pergi, tapi kamu harus tetap di rumah dengan jujur, mengerti? Jika saya menemukan Anda menyelinap keluar, Anda akan dihukum selama ratusan tahun. Gadis kecil itu ragu-ragu dan tiba-tiba menjadi lesu dan mendengus sedih. Kemudian, dia menggantung kembali ke gerbang halaman dan membanting pintu rumah. Si Chamore tua memandang Tang Xiu dan bertanya, kemana Anda ingin pergi? Tidak ada tempat dan tidak ada apapun di kota sel penjara yang tidak saya ketahui. Tang Xiu meliriknya, berbalik ke arah bangunan utama konflik arena, dan dengan ringan berkata, jangan sesumbar dan sesumbar dulu. Bahkan jika Anda tinggal di sini selama ribuan tahun, sangat mungkin ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Old si Chamore tersenyum menanggapi dan bertanya, misalnya. Persis seperti siapa pemilik arena narapidana. Apakah Anda tahu orang itu? Tanya Tang Xiu. Ini Old si Chamore terdiam dan melemparkan wajahnya, terlihat agak malu. Tang Xiu tersenyum acuh tak acuh dan memandang Dragonfly, berkata, hei, nak. Anda ceritakan tentang tingkat kultivasinya. Dragonfly menjawab, Tuan, dia sangat kuat setidaknya di tahap immortal emas yang sempurna dan dia bahkan lebih kuat daripada Lady Starters. Ah, benar juga, dia juga saat ini terluka, meskipun cederanya tidak serius. Langkah lama si Chamore terhenti dan dia memandangi Tang Xiu dan Dragonfly dengan ragu-ragu di wajahnya. Mereka yang tahu bahwa dia adalah immortal emas sempurna di seluruh dunia immortal tidak lebih dari 3 orang, termasuk dirinya sendiri. Namun bagaimana orang ini tahu tentang itu? Siapa sebenarnya orang-orang ini? Si Chamore tua samar-samar merasakan bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun di depan orang-orang ini. Kesadaran itu membuatnya gelisah. Setelah mengikuti jejak Tang Xiu, dia bertanya, tamu yang terhormat,
bolehkah saya tahu barang apa yang ingin Anda beli, atau kemana Anda akan pergi? Aku akan ke sel penjara arena narapidana untuk Dewa Emas Sempurna, jawab Tang Xiu. Apakah Anda mungkin akan bertaruh, yang mulia tamu? Atau, apakah Anda? Saya ingin membeli beberapa Dewa Emas yang sempurna, kata Tang Xiu. Murid-murid si Camore tua mengontrak dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Tang Xiu harus menjadi sosok besar dengan sumber daya keuangan yang kaya. Setelah merenung sebentar, dia berkata, jika Anda ingin membeli beberapa Immortals emas yang disempurnakan, Anda tidak perlu langsung ke sel Immortal emas yang sempurna arena narapidana. Saya tahu tempat yang menjual Dewa Emas sempurna. Selain itu, hanya ada sekitar 60 gladiator Immortal emas sempurna di kota penjara sel. Lebih dari 60 orang itu memiliki catatan dan identitas mereka yang dicatat dan diketahui oleh banyak orang. Tetapi tempat yang baru saja saya katakan tentang menjaga kerahasiaan gladiator ini, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit. Kalau begitu bawa aku ke sana. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu bertanya lagi, berapa nomor dan kekuatan serta latar belakang mereka. Tidak lebih dari 10 orang, tetapi mereka sangat kuat. Bahkan mereka gladiator deathmatch di arena narapidana lebih rendah daripada mereka. Mereka semua adalah ras yang berbeda dan jenis karakter tingkat Lord yang memerintah beberapa domain immortal terpencil. Anda tahu, arena narapidana memiliki semacam tim misterius yang terus memperluas wilayahnya ke domain immortal yang terpencil. Pada saat yang sama, mereka juga memburu dan menangkap Dewa Emas serta Dewa Emas sempurna untuk perdagangan manusia dan meningkatkan jumlah pejuang maut untuk arena narapidana. Tang Xiu sedikit mengangguk. Dia telah mendengar masalah ini tetapi tidak pernah memperhatikannya sejak itu karena dia berpikir bahwa konflik arena hanyalah beberapa keberadaan kecil. Tetapi melihat sekarang, dia sangat sadar bahwa arena narapidana jauh lebih menakutkan. Dapat dikatakan bahwa itu mungkin peringkat dalam 10 kekuatan utama teratas di dunia immortal. Gerbang Deathmatch. Itu adalah tempat yang disebutkan oleh si Camore tua. Ketika semua orang memasuki gedung yang tampak biasa saja, seorang wanita cantik tua namun menawan menyambut mereka dan tersenyum berkata, "Hei, si Camore tua, apakah Anda membawa tamu-tamu ini untuk membeli sesuatu di sini?" "Yup," kata Old si Camore. "Yah, kamu tahu aturannya. Bawa mereka ke dalam." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tapi Anda akan bertanggung jawab jika ada yang salah, Capiche." "Oke," si Camore tua mengangguk sambil tersenyum dan memimpin keempat orang itu masuk. Setelah mereka berlima masuk, barulah mereka menemukan bahwa tempat itu adalah artefak tempat tinggal surgawi. Itu karena ruang di dalamnya sangat besar dan 100 kali lebih besar daripada yang terlihat dari luar. "Baiklah, mari kita langsung saja, tamu yang terhormat." Si Camore tua tersenyum dan berkata, "Disitulah tempat para pejuang deathmatch ditempatkan untuk dijual. Jika Anda mengambil jalan kiri, Anda akan tiba di tempat di mana Anda dapat membeli manual seni kultivasi immortal dan berbagai manual untuk seni rahasia, kemampuan divine, dan sejenisnya. Jika kamu mengambil jalan yang benar, kamu akan menemukan tempat yang menjual semua jenis senjata." Ekspresi Tang Xiu bergeser dan dia berkata, "Ayo pergi ke tempat senjata dulu." Si Camore tua sedikit tersenyum dan membawa Tang Xiu melewati jalan sepanjang 1 kilometer dan kemudian memasuki aula yang luas. Senjata yang tak terhitung jumlahnya terlihat diatur secara teratur di dalam, dengan kekurangan, fitur, dan peringkat masing-masing dicatat pada label mereka. Artefak tipe pertahanan. Setelah masuk lebih dalam, Tang Xiu dengan cepat menemukan berbagai artefak defensif untuk dijual. Berbagai item yang mempesona di sini benar-benar menakjubkan. Artefak immortal dibagi menjadi 9 kelas. Kelas 1 dan 2 cocok untuk para dewa biasa, kelas 3 untuk dewa bumi, kelas 4 untuk dewa surgawi, kelas 5 untuk dewa immortal, dewa emas sesuai ke-6, dewa emas kesempurnaan ke-7, dan dewa kelas 8 untuk mereka yang berada di tahap supremasi. Adapun artefak immortal kelas 9, mereka adalah untuk supremes peringkat atas yang mampu melepaskan kekuatan penuh mereka. Tang Xiu kemudian menemukan artefak immortal kelas 7 berdasarkan label yang ditandai. Dia mengamati selama beberapa waktu dan kemudian berkata, "Pertempuran Peng, Starters, kalian berdua memilih artefak defensif untuk dirimu sendiri." Dimengerti. Keduanya sedikit terguncang ke dalam tetapi dengan cepat mengambil artefak defensif yang memuaskan mereka. Tang Xiu diam-diam mengamati reaming 18 artefak defensif yang dipamerkan dan tidak bisa menahan kepalanya diam-diam. Masing-masing dari 18 artefak pertahanan ini dapat menahan pukulan penuh dari Dewa Emas yang sempurna tanpa dihancurkan, meskipun itu masih akan hancur jika menghadapi pukulan terus-menerus. Old si Camore, saya kira tempat ini juga memiliki beberapa artefak immortal kelas 9, ya. Iya, hanya ada 3 artefak defensif kelas 9 di sini, dan semuanya ada di dalam arai. Masing-masing dari mereka sangat mahal.
Saya tidak berpikir immortal emas sempurna dapat membeli salah satu dari mereka bahkan dengan semua kekayaan mereka, kata Old Shichamore. Bawa aku ke sana, kata Tang Xiu. Shichamore tua berjalan 100 langkah di depan sebelum dia berhenti di sudut. Lalu, dia dengan santai melemparkan segel. Segera setelah itu, 3 iluminasi transparan tiba-tiba muncul dan 3 item muncul di dalamnya. Myriad Tot Golden Armor, Spare Soul Surgawi. 9 guntur Paragon Garb. Tang Xiu dengan tenang mengamati 3 artefak immortal kelas 9. Kemudian, dia menoleh ke Old Shichamore dan berkata, beritahu orang yang bertanggung jawab atas tempat ini dan beritahu orang itu untuk melihat saya. Dimengerti. Hanya butuh waktu kurang dari 15 menit bagi Old Shichamore untuk pergi dan kembali dengan wanita cantik yang sudah tua namun menawan. Pelindung terhormat, apakah kamu memilih barang yang kamu suka? Wanita cantik itu melirik artefak defensif kelas 3 dan kelas 9 dan cahaya aneh muncul di matanya ketika dia bertanya sambil tersenyum. Tang Xiu mengangguk dan berkata, 3 artefak pertahanan total, 2 dari mereka adalah kelas 8 dan Nine Thunder Paragon Garb ini. Berapa banyak untuk mereka semua? Nine Thunder Paragon Garb ini dihargai 20 juta Crystal Essences, dan 12 juta Crystal Essences untuk 2 artefak defensif tingkat 8 dengan total 32 juta Crystal Essences. Juga, Old Shichamore mengatakan Anda memiliki hubungan yang mendalam dengannya, jadi saya memberi Anda diskon 2 juta. Jadi, Anda hanya perlu 30 juta Crystal Essences untuk membayarnya. Tang Xiu mengeluarkan 30 juta Crystal Essences dan menyerahkannya kepada wanita cantik itu. Terima kasih. Ya, jika kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, terima kasih pada Old Shichamore. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ngomong-ngomong, apakah kamu membutuhkan yang lain? Saya ingin membeli beberapa gladiator immortal emas sempurna. 6 dari mereka, tepatnya, kata Tang Xiu. Ekspresi wanita cantik itu tiba-tiba berubah sedikit. Dia pikir Tang Xiu hanyalah immortal biasa. Dia tidak berharap dia memiliki sumber keuangan yang dalam dan menakutkan. Silakan ikuti saya. Wanita cantik itu menatap Tang Xiu sebelum berbalik dan berjalan pergi. Di dalam ruang lain, ketika kelompok itu tiba, Tang Xiu melihat ribuan kandang di kedua sisi, masing-masing dipisahkan oleh 1 kilometer. Semua tingkat gladiator dapat dilihat di sini mulai dari kultivator biasa hingga gladiator emas immortal. Setelah wanita itu datang ke sisi paling dalam dengan kelompok itu, dia melemparkan segel dan portal pusaran tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Setelah mereka masuk, mereka melihat 9 kandang membentuk lingkaran, dan masing-masing kandang ditempati oleh gladiator immortal emas sempurna. Harga ini, menggunakan indera spiritualnya untuk membaca label harga pada setiap sel. Ekspresi Tang Xiu sedikit berubah karena gladiator immortal emas sempurna termurah di sini dihargai 12 juta Crystal Essences, sedangkan wanita berambut biru berantakan yang duduk bersila diberi harga 21 juta Crystal Essensi. Bisakah harga didiskon? Tang Xiu menatap wanita cantik itu dan bertanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum menjawab, maafkan aku. Harga ini sudah merupakan harga terendah yang dapat kami tawarkan. Saya hanya bisa memberi Anda diskon kecil jika Anda benar-benar membeli 6 gladiator immortal emas sempurna. Tang Xiu diam-diam memaksa senyum masam di dalam. Semua batu immortal, kristal immortal, dan esensi kristal yang ia miliki sekarang hanya bernilai sekitar 60 juta esensi kristal, beberapa di antaranya termasuk yang ia peroleh dari cincin interspatial yang ia ambil dari ke-6 bawahan immortal emas sempurna dari sitar iblis Jiu Yao yang mereka bunuh sebelumnya. Tang Xiu kemudian menatap Old Shichamore dan berkata, pinjami aku 20 juta Crystal Essences. Saya akan melipat gandakan pembayaran 1 abad kemudian. Shichamore tua ragu-ragu sejenak dan berkata, aku punya 20 juta Crystal Essences, tapi mengapa aku harus percaya padamu? Tang Xiu tersenyum masam. Aku tidak bisa menemukan sesuatu yang bisa membuatmu percaya padaku. Tetapi jika Anda memiliki hubungan yang hebat dengan pengemis kecil, saya pikir Anda dapat meminjamkan uang kepada saya. Shichamore tua mengamati Tang Xiu untuk waktu yang lama sebelum dia melemparkan cincin dan dengan ringan berkata, ada 20 juta Crystal Essences di dalam. Saya tidak perlu Anda membayarnya 2 kali lipat, tetapi saya harap Anda bisa memberikan penjelasan di masa depan. Tang Xiu mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Aku berjanji akan memberimu penjelasan yang memuaskan di masa depan. Selanjutnya, saya berutang budi juga. Datanglah ke kerajaan Tang Besar jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan. Dengan mengatakan itu, Tang Xiu mengeluarkan semua batu immortal, kristal immortal, dan kristal esensi dan menyerahkannya ke manajer arena narapidana yang cantik, dengan mengatakan, 6 dewa emas yang sempurna, termasuk Sablevian Scorpio. Saya telah menghitung jumlah total yang saya miliki yaitu 84,6 juta Crystal Essences.
Meskipun saya meminjam 20 juta Crystal Essences, saya masih harus membayar 60 juta Crystal Essences. Ekspresi terkejut berkilauan di mata wanita itu ketika dia mengangguk dan perlahan berkata, kamu bisa menyelamatkan 600.000 Crystal Essences. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan 6 Soul Plates, menyerahkannya kepada Tang Xiu, dan secara pribadi membuka 6 sel untuk melepaskan rantai masing-masing Immortals emas sempurna yang dirantai di dalam. Sublevient Scorpio, Celestial Litho Monstrum, Flaming Demon Felin, Peng Besar Bermata Emas, Lupus Chimera Monstrum, dan Raja Paus Netersea, kalian berenam adalah budak Kaisar Tang Langit Besar mulai hari ini. Saya telah menyerahkan piring jiwa Anda kepadanya, jadi hidup Anda sekarang ada di tangannya. Wanita cantik itu melirik ke 6 orang itu dan berkata dengan suara berat. 6 pejuang deathmatch yang telah melewati 300 pertempuran di arena menatap lekat-lekat ke Tang Xiu. Seluruh tubuh mereka penuh energi kematian dan ketidaktahuan terlihat jelas dalam ekspresi mereka. Meskipun Tang Xiu mengendalikan hidup mereka, dia membelinya dengan harga tinggi, sehingga mereka tidak khawatir Tang Xiu akan membunuh mereka dan sangat mungkin hanya ingin mereka melayaninya sepenuhnya. Setelah menyempurnakan 6 pelat jiwa dan sepenuhnya mengendalikan hidup mereka, Tang Xiu kemudian dengan ringan menyatakan, perintah saya akan diprioritaskan daripada yang lain termasuk hidup Anda di masa depan. Tentu saja, saya tidak akan keberatan menghukum salah satu dari Anda sebagai peringatan untuk yang lain. Jadi siapa di antara Anda yang ingin mencoba untuk tidak menaati kehendak saya terlebih dahulu? Membunuh satu untuk memperingatkan sisanya. 6 gladiator deathmatch emas immortal sempurna tiba-tiba memiliki perubahan pada kulit. Ekspresi nakal mereka sedikit berubah. Tak satu pun dari mereka yang ingin mati, apalagi menjadi seperti ayam di talenan. Kami akan pergi, si Camore tua. Tang Xiu mengangguk pada wanita cantik dan berbalik keluar. Si Camore tua tidak menjawab, dia bahkan tidak menyapa wanita itu. Dia hanya berjalan di luar di samping Tang Xiu. Ketika mereka sampai di gerbang, dia bertanya, Kaisar Tang Langit yang Agung, kemana kita akan pergi selanjutnya? Bibir Tang Xiu menggeliat beberapa kali. Saat Battle Peng menyerahkan 10 kristal immortal, Tang Xiu menerimanya dan menyerahkannya kepada si Camore tua. Ini hadiah untukmu. Nasib akan membuat kita bertemu lagi di masa depan. Karena itu, dia memimpin kelompok menuju kejauhan. 10 kristal immortal. Old si Camore menatap kosong pada 10 kristal immortal di tangannya. Beberapa kenangan yang telah disegel di dalam hatinya tiba-tiba menyembur keluar seperti banjir yang menghancurkan bendungan. Itu ribuan tahun yang lalu. Dia baru berusia 9 tahun, berkeliaran di jalanan bersama adik laki-lakinya untuk mengemis, berharap mendapat sedekah dan sisa makanan. Mereka diusir, dipukuli, dan dilecehkan seperti ternak yang bahkan pedagang budak tidak mau menangkapnya. Namun, pada hari, bulan, dan tahun yang menentukan itu, saudara-saudara mencuri 2 potong pakaian mahal tetapi ditemukan oleh pemiliknya dan hampir terbunuh. Pada saat itu, dia bersumpah akan membunuh orang yang memukulnya jika dia hidup. Dia juga bersumpah untuk membunuh pria yang telah melecehkan saudara-saudara. Pada saat itu, ia bahkan telah merencanakan untuk keluar semua untuk mendapatkan uang untuk membeli manual seni kultivasi dan menjadi seorang kultivator yang kuat. Dan pada saat itu, seorang tokoh besar tiba-tiba menghalangi matahari bagi saudara-saudara. Tetapi adik laki-lakinya berlutut di belakang sosok besar yang telah menyelamatkan mereka, berteriak bahwa dia ingin mengakuinya sebagai tuan. Di matanya saat itu hanya mimpi sesuatu yang orang-orang seperti mereka seharusnya tidak berani bayangkan. Tetapi akhirnya, pria itu menghentikan langkahnya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudaranya sebelum dia setuju untuk menerimanya sebagai muridnya, meskipun dia harus membawa saudaranya pergi. Berapa lama kita berangkat, tepatnya? Itu adalah satu-satunya pertanyaan yang dia tanyakan pada saat itu, dan jawabannya adalah ribuan tahun paling awal dan keimortalan paling lama. Namun dia tidak pergi. Dia tidak bisa menunggu selama 1000 tahun, juga tidak ingin menyesalinya untuk selamanya. Tetapi pada akhirnya, saudara lelakinya dibawa pergi oleh sosok besar itu, sedangkan dia tinggal. Si Camore tua dengan jelas ingat bahwa sebelum saudaranya dibawa pergi, sosok besar itu menyerahkan kepadanya 10 kristal immortal dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia lupakan selama sisa hidupnya. Ini hadiah untukmu. Nasib akan membuat kita bertemu lagi di masa depan. Sekarang pemandangan masa lalu terbuka lagi. Jantung pendarahan si Camore yang lama terbuka. Sosok yang agung dan tak tertandingi itu tampak begitu akrab namun begitu nyata. Apakah kamu dia? Old si Camore berlari maju beberapa langkah ke depan dengan wajah penuh kegembiraan saat dia berteriak keras. Namun, setelah dia meneriakkan kalimat ini, kekecewaan dari lubuk jiwanya yang dalam memancar keluar dan memenuhi seluruh hatinya, seolah-olah seluruh dirinya telah jatuh ke dalam lubang gletser. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan alasannya sejenak.
Karena pria itu sama seperti saudaranya, sudah mati. Beberapa kilometer jauhnya, langkah Tang Xiu terhenti saat dia perlahan berbalik. Menonton si Camore yang tampak pucat dan mengerikan, bibirnya menggeliat beberapa kali, dan akhirnya, dia mentransmisikan suaranya yang tidak dia rencanakan untuk berbicara di telinga Old si Camore. Aku sangat menyesal. Karena itu, Tang Xiu membawa semua orang untuk mempercepat dan menghilang dari pandangan si Camore lama. Maaf. Anda meminta maaf. Murid-murid si Camore tua menyusut tiba-tiba dan keraguan muncul di matanya. Sosoknya berkedip dan menjadi kabur ketika dia menghilang dari udara tipis di bawah perhatian orang yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan ribu mil jauhnya, si Camore tua muncul di puncak gunung, memandang pemandangan kosong di sekelilingnya, namun hatinya menggigil dan berdenyut liar. Orang-orang mengatakan bahwa semakin tua dan lebih berpengalaman seseorang, semakin bijak dan semakin canggih pikirannya. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan telah menjadi sangat bijaksana dan canggih. Hanya kata maaf dan kalimat maafkan aku yang diucapkan lelaki itu cukup mengejutkannya. Adik laki-lakinya sudah lama meninggal. Meskipun pria itu mengamuk pembantaian gila untuk memusnahkan pelaku. Namun, dari semua orang di dunia ini, dia memang satu-satunya yang berutang kepadanya satu kalimat tiga kata itu. Di dunia ini, pria itu adalah satu-satunya orang yang akan mengatakan tiga kata kepadanya. Si Camore tua mengepalkan tinjunya, matanya berkedip karena kegilaan ketika dia meraung keras, aku akan menemukanmu karena aku tahu kau masih hidup. Si Camore tua ini awalnya dianggap tidak lagi memiliki kepedulian dalam kehidupan ini, namun ternyata Anda masih ada. Betul, meskipun dia tidak pergi dengan Tang Xiu saat itu, dia, seperti adiknya, telah menganggap sosok agung itu sebagai anggota keluarganya yang sebenarnya. Pria itu telah memperlakukan mereka berdua dengan sangat baik. Terlebih lagi, itu karena 10 kristal immortal yang diberikan manusia kepadanya sehingga dia bisa membeli manual kultivasi, meskipun itu adalah yang umum. Itu karena 10 kristal immortal yang dia bisa membeli ramuan itu meskipun mereka adalah pil kelas terendah. Namun, itu adalah penyebab dirinya menjadi lebih kuat dan memberinya kemampuan untuk membunuh semua musuh yang telah menindas saudara-saudara. Ribuan tahun yang lalu, ia bisa menjadi immortal karena adiknya mengiriminya beberapa eliksir yang memungkinkannya naik. Ribuan tahun yang lalu, dia bisa menjadi bumi immortal karena sumber daya kultivasi yang dikirim adiknya yang membuatnya berhasil menerobos. Itu juga adik laki-lakinya yang mengiriminya ramuan immortal dan nektar yang membuatnya mampu naik ke tahap immortal surgawi ribuan tahun yang lalu. Adik laki-lakinya itu juga mengirim banyak ramuan, kristal immortal, dan kristal esensi yang membuat kultivasinya terus meningkat. Di bawah dukungan sumber daya yang sangat besar, ia akhirnya berhasil menembus ke tahap keimmortalan mendalam dan tahap keimmortalan emas. Dia sekarang telah menjadi immortal emas yang sempurna. Meskipun hanya 3 orang yang tahu bahwa dia telah menjadi immortal emas yang sempurna di seluruh dunia immortal, itu adalah fakta bahwa dia benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di mata tak terhitung banyaknya lapisan masyarakat. Dia telah menghilang berkali-kali selama ratusan tahun terakhir setiap kali Vermilion Bird Holy Sekte dikepung oleh musuh yang kuat, hanya untuk kembali dengan tubuh penuh bekas luka setiap kali. Tidak ada yang tahu bahwa dia ada di sana untuk membayar hutang terima kasih itu. Itu untuk membayar hutang budi baik untuknya maupun adik laki-lakinya. Hah? Kulit si Camore yang lama tiba-tiba berubah ketika inderanya yang tajam menangkap beberapa aura fluktuasi yang sangat samar di udara. Sinar dingin dan dingin tiba-tiba meledak di matanya. Melambaikan labu hitam di tangannya, auranya mengamuk dan tiba-tiba meledak ke arah beberapa gelombang lemah. Dapatkan neraka. Pada saat yang sama, gelombang hitam dengan panik membanjiri labu hitamnya seolah-olah mengarungi sungai hitam di kehampaan dan langsung menenggelamkan tempat di mana aura berfluktuasi yang samar itu berasal. Belas kasihan. Kami berada di sisi yang sama. 3 sosok berjubah hitam muncul tiba-tiba dan menatap teror banjir hitam dengan ekspresi ngeri. Telinga narapidana arena, iya. Sepertinya Anda di sini untuk menyelidiki identitasnya. Mata si Camore tua bersinar dengan dingin. Pedang immortalnya tiba-tiba terbelah menjadi 7 dalam sekejap dan mencabik-cabik 3 orang setelah mereka terjebak dalam gelombang hitam dan langsung memusnahkan jiwa immortal mereka. Segera setelah itu, dia menyingkirkan labu hitam dan benar-benar menghapus semua jejak yang tersisa di tempat ini sebelum menghilang. Setengah bulan kemudian, Tang Xiu membawa Battle Peng, Starters, Dragonfly, dan 6 dewa emas sempurna yang baru saja dia beli kembali ke Kastil Agarik. Tang Xiu benar-benar bangkrut hari ini bahkan tanpa sepotong batu immortal yang tersisa. Berdengung, dia mencubit token pesan dan, setengah jam kemudian, pria tua yang menjual informasi kepada Tang Xiu muncul di depannya. Apakah Anda sudah mendapatkan token pengejaran jiwa, senior? Lelaki tua itu tampak bersemangat dan buru-buru bertanya sambil menatap Tang Xiu. Tidak,
Aku belum pergi ke sekte bela diri yang luas. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, saya pergi mencari beberapa orang untuk membantu saya agar tidak membiarkan hal lain berlalu. Bagaimanapun, mari kita pergi ke sana sekarang. Bahkan jika Fast Martial Sekte memiliki leluhur immortal emas yang disempurnakan, mereka tidak akan dapat menyimpan token saat ini. Dan Anda, bawa kami ke sekte bela diri yang luas. Pria tua itu tampak ngeri dan buru-buru berkata, Senior, bahkan jika Anda telah mengundang beberapa pembantu dan Anda juga memiliki dewa emas sempurna di sisi Anda, tidak mungkin untuk mendapatkan token pengejaran jiwa. Jika mereka menjadi gila dan mengaktifkan token untuk menghubungi Battle Soul Supreme, kita semua akan mati. Jangan khawatir, Tang Xiu mencibir. Aku tidak akan pernah mengambil risiko tanpa persiapan yang lengkap. Selama info Anda benar, token pursuit jiwa pasti akan menjadi milikku. Pria tua itu memandang ke 6 wajah aneh dan samar-samar merasakan bahwa orang-orang ini sangat kuat, setidaknya di Golden Immortal Stage. Lebih jauh lagi, pria misterius ini telah mempersiapkan begitu lama sebelum dia siap untuk menyerbu sekte bela diri yang besar, jadi kesempatannya sangat tinggi sehingga dia datang benar-benar siap. Aku pergi, kalau begitu. Lelaki tua itu mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara berat. Tang Xiu mengangguk pada jawabannya. Di bawah panduan orang tua ini, mereka butuh 2 hari untuk datang ke tanah kecil di domain immortal ini. Sambil melihat pavilion di hutan lebat pegunungan, Tang Xiu bertanya, jadi, ini adalah di mana sekte bela diri yang luas berada. Iya, ini tempat mereka, kata pria tua itu. Di antara kata-katanya, kilatan pembunuh melintas di matanya, tampaknya penuh kebencian terhadap sekte bela diri yang luas. Tang Xiu bergeser ke Battle Peng dan dengan ringan berkata, kamu dan Capung harus tinggal di sini. Saya percaya saya tidak harus memberitahu Anda apa yang harus dilakukan ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, ya. Battle Peng melirik pria tua itu dan mengangguk. Tolong yakinlah, Tuan. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Tang Xiu sedikit mengangguk. Kemudian dia beralih ke 6 dewa emas yang sempurna dan dengan acuh tak acuh berkata, sebelum kamu mulai bekerja untukku, aku memberimu harapan pertama. Janji kesetiaan Anda kepada saya selama 5.000 tahun. Saya akan mengembalikan kebebasan Anda selama Anda masih hidup saat itu. Pada saat itu, Anda bebas memilih apakah Anda akan tetap tinggal dengan saya atau pergi langsung. Selanjutnya, saya juga akan terus memberi Anda berbagai sumber daya kultivasi dan mengajarkan Anda berbagai seni divine dan rahasia. Semakin besar pahala Anda, semakin besar ganjaran yang akan Anda dapatkan. Apakah kamu mengerti? Betulkah? Keenam orang itu terkejut dan bertanya bersamaan. Anda dapat mengandalkan setiap kata yang diucapkan oleh Kaisar Tang Agung Surgawi karena saya tidak pernah melanggar janji saya. Tang Xiu mengangguk. Keenam orang itu dengan cepat saling bertukar pandang dan segera mengangguk satu demi satu. Mereka berlutut pada satu waktu dan bersumpah dengan suara yang dalam. Kami bersedia melayani Anda, Tuan. Tang Xiu mengeluarkan 6 artefak pracantator dan melemparkannya, mengatakan, saya tidak memiliki artefak immortal bermutu tinggi yang tersedia untuk Anda saat ini. Anda akan memperbaiki artefak pracantator ini. Gunakan senjata ini untuk sementara waktu. Sablevian Scorpio mengambil senjata pracantator, dengan hati-hati mengobservasinya, dan kemudian berkata dengan ngeri, bukankah ini senjata klan Diabolos pracantator? Surga, setidaknya ini adalah senjata tingkat tinggi yang digunakan jenderal tempur yang digunakan klan. Senjata ini pasti sebanding dengan senjata immortal kelas 7. 5 lainnya juga kaget. Mereka semua dewa emas yang sempurna monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Secara khusus, Sablevian Scorpio telah hidup selama puluhan ribu tahun dan secara alami mampu mengenali nilai artefak pracantator ini. Saya memiliki banyak senjata seperti itu di tangan saya, kata Tang Xiu dengan santai. Ada yang lebih baik, banyak dari mereka. Selama Anda setia kepada saya, Anda tidak hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan, juga akan ada banyak sumber daya untuk Anda. Kelompok 6 Sablevian Scorpio saling melirik satu sama lain dan berkata, kami berjanji untuk setia sampai mati, Tuan. Tang Xiu mengangguk puas. Kemudian, dia beralih ke air mata Star yang terkejut dan dengan tenang berkata, baiklah, kali ini, yang harus kamu lakukan adalah membantuku mendapatkan token pengejaran jiwa dari Fast Martial Sect. Aku yakin kalian semua sudah tahu apa itu Soul Pursuit Token. Saya membutuhkan objek ini karena saya akan membutuhkan bantuan Battle Soul Supreme dalam menangani beberapa masalah di masa depan. Dengan demikian, Anda harus menyerbu leluhur immortal emas Immortal Martial Sekte yang disempurnakan dengan kekuatan luar biasa. Anda tidak boleh memberinya kesempatan untuk menggunakan token pengejaran jiwa. Dimengerti. Semua orang menjawab dengan suara berat. 15 menit kemudian, Tang Xiu melihat sekeliling. Saat dia hendak mengeluarkan token pesan,
tiga garis cahaya dengan cepat melintas dari kejauhan dan muncul di depan Tang Xiu. Tang An, mengenakan jubah hitamnya yang biasa, tiba bersama Zenith Venerable dan Sui Monarch dan dengan hormat melaporkan. Kami telah menghancurkan semua arai perlindungan yang mengelilingi sekte bela diri yang besar, Grandmaster. Mereka tidak akan lagi dapat mengaktifkan arai perlindungan sekte mereka bahkan jika mereka menemukan kita. Tang Xiu mengangguk puas dan mencibir. Kita punya 9 dewa emas yang sempurna. Jika kami gagal mendapatkan token pengejaran jiwa sekte bela diri marsial, itu mungkin akan memalukan hidup Anda. Bagaimanapun, mulailah aksinya, sekarang. Dimengerti. 9 orang mengangguk dan sosok mereka tiba-tiba melesat secepat meteor. Dalam hampir sekejap, mereka muncul di langit di atas Fast Martial Sect. Tak lama setelah itu, 9 dari mereka menyerang bersama dan langsung mengejutkan semua murid sekte bela diri jauh di bawah Golden Immortal Stage. Bahkan Dewa Emas dari sekte ini semua batuk seteguk darah dan tampak ketakutan. Pencuri mana yang datang untuk memprovokasi sekte bela diriku yang luas? 3 sosok melesat ke langit dan langsung muncul di udara. Niat membunuh yang panik berkilauan di mata pemimpin di antara mereka, seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah putih. Tetapi ketika dia dengan jelas melihat bahwa 9 orang di sekitarnya ternyata Dewa Emas yang sempurna, dia merasakan tekanan mengerikan dari aura mereka. Dia ketakutan. Menekannya, saat Tang Xiu dan Tang An muncul ribuan meter di langit entah dari mana, dia berteriak dengan dingin. 9 dewa emas sempurna diserang dengan ganas pada saat yang sama. Selain dari immortal emas immortal yang telah disempurnakan itu, 2 lainnya adalah dewa emas tahap akhir dan hanya berjarak beberapa langkah dari menerobos ke tahap immortal emas yang sempurna. Keduanya menyembur seteguk darah pada saat yang sama setelah dibombardir oleh Starters dan Sablevian Scorpio. Mereka tidak langsung mati dan pingsan sebagai gantinya. Kamu siapa? Siapa? Permusuhan macam apa yang dimiliki Fast Martial Sekte dengan Anda, untuk berpikir bahwa Anda bahkan mengirim 9 dewa emas sempurna untuk menghancurkan sekte saya? Pria tua berambut putih itu berusaha melawan dengan putus asa tetapi masih terluka parah. Berikan perlawananmu. Tang Xiu dengan kejam dan dingin berkata, kami bisa memusnahkan semua orang di sekte Anda. Jika tidak, tidak ada yang tersisa dalam sekte Anda, termasuk ayam dan guk-guk. Pria tua berambut putih itu dengan marah meraung. Tetapi menghadapi serangan ganas dari 9 dewa emas sempurna, dia dipaksa untuk langsung menyerah. Saat air mata Star menangkap dan menyegelnya, Tang Xiu melayang di depannya, memandangnya, dan meraih kerahnya sebelum menariknya ke gedung tertinggi di bawah. Tempat ini adalah aula untuk mengimortalkan dan memberi penghormatan kepada leluhurmu, ya? Tang Xiu bertanya sambil tersenyum. Pria tua berambut putih itu tampak seperti sedang sekarat dan mengangguk. Betul. Setrum semua dewa emas yang bersembunyi di sini. Perintah Tang Xiu sambil tersenyum. Dalam sekejap, 4 angka menghilang. Hanya dalam beberapa napas, keempat segera muncul di dekat Tang Xiu entah dari mana. Tang Xiu bergeser ke pria tua itu lagi dan dengan tersenyum berkata, kamu memiliki cukup harta namun kamu tidak memiliki kekuatan untuk melestarikannya. Cara yang cukup mudah untuk mengundang malapetaka pada Anda, apakah saya benar? Kamu benar, jawab leluhur Fast Martial Sect dengan suara teredam. Yah. Karena kamu juga berpikir bahwa apa yang aku katakan masuk akal, keluarkan token pengejaran jiwa yang diterima oleh sekte bela diri besarmu. Jangan tanya saya bagaimana saya tahu. Saya memiliki saluran intel sendiri. Leluhur Fast Martial Sekte hanya bisa mengeluarkan senyum tanpa keajaiban dan mengambil token hitam langsung dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Tang Xiu, mengatakan dengan getir, ini adalah token pengejaran jiwa. Tang Xiu memegang token dan memainkannya di tangannya untuk sementara waktu sebelum dia tersenyum ringan. Yup, ini memang token pursuit jiwa. Saya mendapatkan 2 dari mereka sebelumnya tetapi tidak berharap untuk mendapatkan yang ketiga. Yah, kau pria yang masuk akal. Saya dapat mengampuni semua murid dari sekte bela diri luas Anda karena Anda memberi saya token pursuit jiwa. Tapi Anda juga tahu harus berkata apa dan tidak harus setelah kita pergi, bukan? Aku tahu. Leluhur The Fast Martial Sect menjawab dengan pahit. Maka aku tidak akan membuang-buang kata karena kamu sudah mengerti. Tang Xiu mengangguk puas. Tapi mulai sekarang, kamu bisa mengatakan bahwa aku berutang budi pada Fast Martial, jadi aku meninggalkan token pesan ini. Jika sekte Anda menghadapi krisis hidup dan mati, gunakan token ini untuk memberitahu saya dan saya akan mengirim orang-orang saya untuk menyelamatkan. Leluhur Fast Martial Sekte membeku sejenak dan dia berkata dengan tidak percaya, maksudmu? Yah, anggap saja aku benci mengambil keuntungan dari orang lain tanpa bayaran, kata Tang Xiu ringan. Anda mungkin mengatakan bahwa metode saya tidak terhormat, tetapi saya punya alasan sendiri untuk melakukannya.
Alasan yang sangat kuat. Saya memang memutuskan kesempatan Anda untuk mendapatkan bantuan Battle Soul Supreme, tetapi saya berutang budi kepada Anda sebagai gantinya. Jangan khawatir. Bahkan jika orang yang harus kamu hadapi di masa depan adalah ahli tahap supremasi, aku masih bisa memusnahkannya untukmu. Karena itu, Tang Xiu mengangguk ke Starters. Starters mengangkat segel pada leluhur sekte bela diri yang luas dan dengan acuh tak acuh berkata, apa yang dijanjikan Kaisar Langit akan dipenuhi. Anda dapat memilih apakah Anda ingin fase marsial sekte Anda dimusnahkan dan menjadi target pengejaran tanpa akhir, atau untuk tetap diam dan tetap menggunakan ini untuk digunakan di masa depan. Pilihan ada padamu. Tang Xiu mengeluarkan ramuan penyembuhan dan menyerahkannya kepada leluhur fase marsial sekte dan kemudian segera pergi dengan sisanya. Mereka pergi begitu saja. Ketidakpercayaan dilemparkan ke wajah leluhur fase marsial sek. Dia awalnya berpikir bahwa hari ini adalah hari dia bertemu kematiannya, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa pihak lain hanya menuntut token pengejek jiwa. Mereka bahkan tidak membunuh siapapun. Setelah beberapa lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya mereka? Setelah mendapatkan token pengejaran jiwa, Tang Xiu tidak segera menghubungi Battle Soul Supreme. Dia telah bertemu Supreme ini beberapa kali di masa lalu dan bahkan bertempur bersamanya dengan dia di Abyssal, jurang tak berujung untuk membunuh banyak setan luar angkasa di wilayah luar. Tetapi ketika datang untuk persahabatan, mereka tidak memiliki ikatan yang dalam dan hanya bisa dikatakan sebagai teman biasa. Battle Soul Supreme ini hanya sehelai rambut lebih rendah darinya di masa jayanya. Oleh karena itu, Tang Xiu memutuskan untuk tidak menggunakan token pengejaran jiwa ini kecuali jika benar-benar diperlukan. Waktu terbaik adalah menggunakannya untuk mengundang Battle Soul Supreme dalam pertempuran menentukan terakhir. Bagaimana kalau kita kembali sekarang, Grandmaster? Melihat Tang Xiu dan yang lainnya kembali, Tang An dengan cepat bertanya. Tang Xiu mengangguk dan berkata, kami akan kembali secara langsung. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Tang An tidak tahu apa masalah ini, tapi dia masih mengangguk. Sebelum ini, dia menerima pesan dari Tang Xiu untuk membawa Sui Monarch dan Zenith Venerable, jadi hanya ada Apotheon Mu dan tuannya, Guyan Er, di pucuk pimpinan di benteng Great Tang Empire di Misty Spring Ocean. Dengan ini saya menunjuk Anda semua sebagai penatua pelindung kerajaan Tang Besar. Sebelum kembali, Tang Xiu dengan sungguh-sungguh berbicara kepada 6 Dewa Emas Sempurna. 1330